Selamat pagi semua teman-teman adik-adik penerima beasiswa BNI Early Recruitment Program. Terima kasih sudah hadir di BNI RP Connectivity yang kedua ini. Jadi istilahnya mewadahi teman-teman supaya saling berinteraksi dan menambah ilmu baru. Kebetulan di sini ada Pak Taufik. Pak Taufik ini VP di RDL yang megang Project Wonder. Jadi Pak Taufik ini yang melahirkan Wonder. Bener ya Pak Taufik ya? Ya, ya tapi nggak hamil ya. Iya Pak Taufik. Jadi Pak Taufik ini yang memberikan benar-benar yang mengeksekusi Wonder sehingga Wonder lahir dan menjadi kebanggaan BNI. Nah, Pak Taufik ini kan membagikan ilmu-ilmunya nih kepada adik-adik IRP di sini, cuma untuk adik-adik IRP. Jadi ilmunya sangat mahal banget dan daging semua lah. Jadi nggak akan didapat oleh ODP manapun. Cuma khusus akan didapatkan oleh adik-adik IRP di sini. Jadi temanya ini Learn to Innovate. Benar ya Pak Taufik ya? Yes, betul. Oke, untuk mempersingkat waktu Pak Taufik, saya persilakan waktu dan tempat Pak Taufik untuk memperkenalkan diri lagi lebih jelas dan mempresentasikan apa itu Learn to Innovate supaya adik-adik ini pada saat udah masuk benar-benar udah siap kerjanya mereka langsung bisa berinovasi dan berkontribusi kepada BNI Pak. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Taufik. Sebentar nih, sepertinya saya hang laptop saya. Sebentar. Oke, ada. Sudah terdengar belum suara saya? Aman Pak. Aman ya. Tadi kok sempat ada ngehang sebentar. Oke. Terima kasih Mas Ersam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Mungkin tadi teman-teman sudah diperkenalkan ya oleh Mas Ersam satu persatu ya. Sekarang bagian saya nih karena nggak diperkenalkan secara ini, tapi udah diperkenalkan singkat tadi sama Mas Ersam ya. Oke, mungkin panggil saja saya Taufik, ya salah panggilnya apa gitu ya, nggak dipanggil Bapak juga bagus, panggil nama juga oke gitu, karena kita kalau kita bicara interaksi dengan sesama tim BNI itu bagusnya sebut nama atau bro atau sis atau mas gitu aja ya, biar lebih akrab ya. Eh, jadi mengulang sedikit, eh, saya nama lengkapnya Taufikur Rahman, bukan Ketua KPK gitu ya. Bisa dipanggil Taufik. Jadi saya di BNI ini cukup karatan ya. Kenapa saya bilang karatan? Karena saya udah dari 2002 ya. Nggak tahu Mas Ersam sudah masuk belum sih? Dari 2002 saya di BNI sampai dengan sekarang. Ya mungkin karena ya takdirnya di BNI sampai sekarang di BNI gitu ya. Saya malah bermula karir itu sebagai anak outsourcing. Jadi sedikit berbeda dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman kan dikasih beasiswa ya. Kalau saya masuk sebagai anak outsourcing. Sampai sekarang saya alhamdulillah menjadi seorang wakil gitu ya. Dan kemarin memang alhamdulillah dipercaya untuk memimpin tim Maverick dalam membuat Wonder by BNI. Ya mungkin itu perkenalan sedikitnya Mas Ersam. Apa kita mau masuk material langsung atau bagaimana? Boleh Pak, mungkin untuk Atau mempersingkat waktu atau mungkin ada teman-teman mau tanya-tanya dulu mungkin seputar Wonder by BNI-nya Pak Taufik sebelum masuk ke materi gitu nih. ya boleh, boleh, Ada yang boleh. mau bertanya ke Pak Taufik? Pak Taufik ini yang penciptanya Wonder loh. Jarang-jarang yang bisa langsung ngobrol ke adik-adik nih. Ada yang mau tanya dulu Iya, sebelum saya kita masuk. mulai materinya? Oke, mungkin setelah... Boleh Mas. Oh boleh Mas Resbi, boleh. Monggo. Oke, sebelumnya Silakan. kenalin Pak Taufik lagi, saya Rajbi Pak. Nah, Ya, oke. saya mau tahu Pak, kan Wonder ini kan kemarin di launching pada saat ulang tahun BNI Good. Pak ya, di Ya, tahun lalu begitu Pak ya. Nah, saya penasaran ya aja sih betul. Pak. Untuk inisiasi Wonder itu sejak berapa tahun sebelum launching tersebut gitu Pak? Iya, oke. Ini pertanyaan menarik. Jadi
sesuatu kesuksesan itu bukan berasal seketika gitu ya, tapi sesuatu yang dipersiapkan. Setuju itu. Di 2022 itulah dimulai juga sekaligus proses pengadaan partner. Jadi kita bekerjanya berpartner dengan Accenture, Mas. Jadi pengadaan di kita emang butuh proses. Akhirnya di 2023 bulan Mei itu baru kick off, Mas. Baru kick off meeting. Kick off project lah istilahnya. Bulan Mei kick off project, bulan November itu kita launching beta. Kalau sudah masuk BNI mungkin udah tahu ya launching beta di bulan November ya. Saya ngalamin tuh Jadi waktu itu. cuman butuh Mei, ya, Hmm. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. 7 bulan lahir. Jadi belum genap 9 bulan, 7 bulan lahir. Nah, kemudian di bulan Juli baru kita launching di HUT BNI yang benarnya. Jadi begitu kira-kira prosesnya, Mas. Jadi tidak seketika ya. Jadi ada proses di mana di 2021 itu kita mempersiapkan tim, volunteer sebenarnya sih. Kemudian kita mempersiapkan berbagai macam teknologi yang kita explore, yang kita tinggal mendudukan pada saat kita bulan Mei itu kita udah yakin kita pakai teknologi ini. Jadi kalau mengutip statementnya Komut, ya waktu itu kita pernah ketemu sama Komut ya. Kita itu memang the last mover gitu ya. Kalau bicara dengan para kompetitor kita ya. Tapi kita punya advantages dari the last mover, di mana kita menggunakan teknologi yang paling terkini, teknologi yang paling baik, security yang paling baik gitu loh. Jadi berbagai macam keuntungan teknologi terkini kita manfaatkan. Walaupun kita the last mover. Buktinya kan kalau kita lihat, itu ada satu tabulasi di Wonder itu namanya Insight gitu ya. Insight itu kan satu-satunya bank yang mempunyai fitur itu adalah di BNI. Dan bahkan kedepannya bahkan kita tambahkan lagi kapabilitas itu lebih advance. Kira-kira gitu. Jadi gitu. Itu kira-kira menjawab Mas ya. Jadi nggak muncul seketika sih emang. Itu sebuah proses. Baik Pak, sudah menjawab ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, oke. Thank you, Pak Taufik. Ada lagi? Saya izin bertanya Pak dan Boleh, Mas Mas Ersam. Fadli? Oke, Ya, izin silakan. bertanya Pak Taufik, kan kebetulan juga saya punya background di teknologi ya Kak, di eh, Ya, universitas dan juga di program studi. Nah, saya ingin bertanya, untuk masa-masa R&D sampai sekarang itu bisa sampai apa UI hmm, UX-nya ataupun nuansanya yang diusung oleh Wonder ini sendiri tuh, apakah perlu banyak hal untuk dipertimbangkan atau sudah ditentukan dari awalnya begitu ya Pak? Terima kasih. ya, oke. Jadi sebelum kita menentukan UI UX kita menentukan dulu value proposisi kita mau ke arah mana. Jadi kita itu harus menciptakan uniqueness-nya kita terhadap kompetitornya kita. Jadi uniqueness-nya kita itu adalah finansial literasi, di mana kita memberikan layanan itu bukan sebagai tool saja, tetapi sebuah finansial literasi buat nasabah kita. Dari yang namanya insight itu kan bicara terkait dengan masa lalunya dia. Seperti apa sih pengeluaran dia gitu. Dia bisa melihat, menganalisa, oh ternyata pengeluaran saya begini. Terus sampai ke growth ya. Growth itu kan bicara kan ke depannya dia mau seperti apa. Jadi kita berikan pembelajaran. Istilahnya itu financial wellness. Jadi itulah uniqueness-nya kita, financial wellness. Saat uniqueness kita itu udah dipahami dan disepakatin, jadi waktu itu kita berproses. Jadi nggak langsung Mas ya. Jadi kita juga menggandeng ada satu satu konsultan Accenture juga waktu itu, aku lupa nama Accenture-nya, Accenture apa gitu ada kepanjangannya. Jadi dia yang berkontribusi diskusi dengan kita, akhirnya memunculkan uniqueness-nya kita dan itu kita bawa ke para direksi. Dan di situ disetujui, oh uniqueness-nya kita ini. Kemudian mulailah dirancang UI UX-nya. Jadi UI UX itu tidak sekonyong-konyong nongol kalau uniqueness-nya sendiri belum diketemuin. Itu unique value kita. Unique value kita baru muncullah. Nah, unique value kita itu sebelum kita muncul UI UX juga kita diperkuat juga dengan namanya customer research. Customer research. Customer research itu maksudnya kita melihat kita segmen kita mau kemana sih? Kita mau menyerang yang mana? Kalau kita mau menyerang yang ini segmennya harusnya begini tipikal UI UX-nya. Jadi dari situ baru muncul UI UX diperkuat. Kita punya namanya
tim go to market. Jadi go to market itu melakukan customer research ya, atau user research gitu ya. Di situ akan memperkaya sebenarnya uniqueness kita itu harus dikemasnya seperti apa. Makanya muncullah yang ada 3 dimensi itu Mas ya. Jadi 3 dimensi itu muncul dari research bahwa ada namanya insight, transaction, dan grow. Baru UI UX-nya menyusul sampai bicara yang namanya themes-nya gitu ya, primary color-nya, secondary color-nya, dan kawan-kawan itu udah bicara ininya, nuansanya ya, supaya lebih enak dipandang, lebih enak, lebih usable-nya Mas. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara desain UI UX, usable itu penting. Karena usable itu kan gampang digunakan. Setelah usable baru yang namanya useful. Usefulness itu berarti dia itu memang bermanfaat buat nasabah kita. Jadi gitu kira-kira Mas. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Sangat Oke, menjawab. thank you Pak Taufik. Jadi sambil Oke. paralel mungkin Pak Taufik bisa present dulu Hmm. kali Pak. Ntar habis ini baru ada sesi tanya jawab lagi Pak Taufik. Oh, bisa tanya jawab lagi ya. Iya, Oke. setelah Oke, Pak Taufik aku presentasi ya. coba sharing ini ya. Aku sharing material ya. Hmm. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, oke, sip. Jadi judulnya adalah Learning to Innovate ya. Jadi belajar berinovasi. Ini sebenarnya suatu proses yang aku alamin sendiri. Jadi aku semenjak masuk BNI dan berkutat di divisi teknologi gitu ya. Jadi memang aku selalu men-challenge teman-teman, ayo kita berinovasi. Bahkan pernah kita bikin perlombaan inovasi beberapa kali. Tapi yang namanya inovasi ini memang kadang naik, kadang turun gitu semangatnya. Kenapa kadang naik, kadang turun? Karena yang namanya berinovasi itu butuh kita meluangkan waktu. Sementara kita bekerja disibukkan dengan pekerjaan rutinitas. Jadi harus bisa meluangkan waktu. Dan kenapa juga harus berinovasi? Ini ada basisnya. Karena kita itu di era namanya era digital. Era di mana bisnis itu tidak stabil, tidak jelas, tidak pasti. Jadi kalau kita tetap dengan kondisi kita, ya lama-lama kita hilang gitu. Nah, jadi di sini aku coba merangkum sebenarnya di beberapa material yang aku juga dulu suka ngajar juga di tempat lain gitu ya, kayak di Infobank, di IBI Institute. Jadi aku rangkum menjadi satu material yang harapannya bisa memberikan pembelajaran ke adik-adik semua gitu ya. Apa aku panggil adik-adik gitu ya. Karena aku berasumsi kalian ini adalah generasi kreasi. Jadi kenapa learning to innovate ini dilakukan dalam rangka sebenarnya membangun, aku menyebutnya generasi kreasi. Mungkin kalau di googling mungkin belum ada kali ya, tapi aku menyebutnya generasi kreasi. Kenapa aku menyebutnya generasi kreasi? Karena kalau disingkat itu Gen K. Kalau kita bicara Gen K, K itu kan utama ya. Jadi generasi utama. Dalam rangka membangun generasi yang kedepannya itu menjadi tumpuan kita semua gitu ya. Makanya ada ERP ini salah satunya ya. Oke, kira-kira gitu. Mungkin ada concern terkait dengan learning to innovate ini. Jadi kira-kira itu judulnya dalam rangka memang membangun generasi kreasi. Dan salah satu wadah yang dilakukan oleh BNI adalah ERP itu, ERP ini ya. Jadi BNI ERP ini BNI melihat bahwa kita punya talent-talent yang bisa kita jadikan calon pemimpin kita ke depan. Ini harus kita perkaya knowledge-nya, perkaya experience-nya, dan macam-macamnya emang kebutuhannya untuk sebagai pemimpin. Oke, gitu ya. Aku lanjut. Nah, ini sedikit, ya tadi aku sudah memperkenalkan diri, tapi mungkin aku sedikit juga menceritakan background gitu ya. Jadi, di sini aku memang sebagai seorang VP IT ya. Jadi, aku mengembangkan Wonder by BNI dengan tim, ya bukan aku ya, tapi tim yang mengembangkan, aku hanya mengarahkan gitu ya. Di sini berbagai macam kompleks IT project udah aku pernah pegang dari 2002 ya sampai sekarang ya. Udah hampir 25 tahun ya mungkin ya. Dan selama aku berkarir di BNI, aku juga aktif sebagai trainer dan partner gitu ya. Kebetulan waktu itu memang kadang-kadang diisi waktu luangku, aku mengajar di Infobank Institute, di BI Institute gitu ya.
Karena memang waktu itu lagi ramai-ramainya transformasi digital. Aku ingat betul waktu itu 2006 ya. 2016, sorry. 2016 itu kan ramai terjadi transformasi digital. Orang pada kebingungan sebenarnya transformasi digital itu apa. Disitulah aku kebetulan punya knowledge-nya dan diminta untuk mengisi di beberapa tempat. Bahkan di 2021 itu juga aku diminta oleh Kominfo sebagai partner untuk memberikan pengajaran di program mereka namanya Digital Talent Scholarship. Kalau pernah dengar namanya DTS ya. Jadi aku waktu itu diminta 2 tahun sebagai partner mereka untuk memberikan pengajaran berbasis cloud-based untuk digital talent mereka. Disuruh membuat silabus untuk program mereka akhirnya sampai eksekusinya. Jadi waktu itu sempat 2 tahun, tahun ketiga aku udah nggak ada waktu lagi, ya udahlah aku bilang yang penting aku menetapkan pondasinya. Dan di tahun 2024 ini aku merasa bahwa eh, knowledge yang aku milikin ini lebih baik tetap aku share lagi ke teman-teman lah gitu ya, mungkin komunitas ataupun bahkan di kampus-kampus begini ya. Makanya di sini aku mulai aktif juga menulis di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman saat ini punya LinkedIn nggak? Punya, Pak. Karena LinkedIn ini bagus Iya, Pak. sekali. Ya. Jadi LinkedIn ini dia semua orang di situ men-share informasi yang sangat bermanfaat untuk knowledge kita, untuk perkembangan knowledge kita. Bukan gaya-gayaan ya, bukan ya, tapi kita bisa mendapatkan knowledge gratis. Akhirnya di situ aku kebetulan waktu itu aku melakukan eh, menulis sebuah artikel, beberapa artikel ternyata responnya cukup positif dari rekan-rekan di LinkedIn. Dan tiba-tiba di LinkedIn menawarkan aku membuat newsletter. Jadi LinkedIn itu punya kriteria, setiap orang yang aktif membuat artikel di LinkedIn, dia akan membuka fitur newsletter dia. Jadi akhirnya aku bikinlah newsletter di situ. Newsletternya bermula dari Simple Ideas. Jadi Simple Ideas ini aku mencoba memberikan semacam insight lah ke teman-teman di LinkedIn itu bagaimana kita membuat sebuah ide inovasi. Bagaimana kita mempraktekkan untuk membuat ide inovasi gitu ya. Dan ternyata dari beberapa artikel pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, aku nggak menyangka ternyata banyak juga yang merespon positif gitu ya. Sampai kalau kita lihat subscribernya itu aku nggak menyangka sampai udah 300 lebih ya. Itu cuman seminggu, ya 2 mingguan lah aku buka baru. Dan setelah aku melihat Simple Ideas ini banyak peminatnya, aku berpikir bagaimana aku bisa men-share juga bagaimana Simple Ideas itu bisa muncul, prosesnya bagaimana gitu. Namanya learning to innovate. Makanya aku menyebutnya learning to innovate ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk berinovasi. Tadi memunculkan Simple Ideas tadi. Aku bikin lagi artikel itu, newsletter baru lagi, ternyata banyak juga yang meminatnya gitu loh. Padahal emang barusan beberapa artikel aku tulis, belum komplit sih. Tapi aku lihat cukup antusias ya, alhamdulillah sih. Jadi dalam hal ini berarti aku berasumsi teman-teman di LinkedIn juga punya minat untuk belajar berinovasi, kreativitas gitu ya. Dan terakhir aku coba bikin YouTube channel, tapi memang masih masih ya belum lah karena di YouTube channel itu kan bicaranya kan sosial networknya kan berbeda ya. Kalau yang LinkedIn itu kan memang komunitasnya sendiri. Jadi lebih mudah kita bisa mendistribusikan knowledge kita. Silahkan kalau teman-teman mau baca nanti di situ bisa lebih kreatif di situ ya. Di situ ada newsletter Simple Ideas, Learning to Innovate, YouTube channelnya juga aku akan bikin lebih ke arah menjelaskan bagaimana secara visual gitu ya, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita memunculkan ide inovasi tadi. Oke, kira-kira gitu sedikit perkenalan ya, cukup panjang malah ya. Nah, kembali ke apa ya, ke Gen K tadi ya, generasi kreasi tadi ya. Generasi kreasi tadi itu dari bangku kuliah, sebenarnya pada saat dia lulus, mereka akan dihadapkan ketiga pilihan karir. Jadi di sini kan teman-teman kan udah ada jadi pegawai BNI gitu ya. Dan teman-teman juga kan diberi beasiswa oleh BNI untuk jadi pegawai BNI ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita bicara teman-teman tidak dapat beasiswa atau kuliah independen gitu ya, pasti bertanya nih, pilihannya mau kemana? Jadi entrepreneur atau menjadi employee atau menjadi researcher? Karena pilihannya cuma itu, mau jadi pengusaha
mau jadi pegawai atau mau jadi peneliti. Karena keluarannya cuma 3 itu. Nggak mungkin lain, kalau kecuali mungkin gelandangan gitu ya. Itu hal lain gitu ya. Tapi harusnya keluarannya 3 ini. Nah, bagi teman-teman yang masuk ke BNI ERP ini ya pasti pilihannya adalah ya di sini ya jadi employee ya. Jadi employee dalam hal ini, nah employee dalam hal ini berarti akan seperti apa yang di-expect gitu ya. Jadi orang-orang yang keinginan kita itu adalah karena dikasih beasiswa itu kan berarti kan terpilih ya. Teman-temannya orang-orang yang terpilih secara kapabilitas potensinya memang orang yang diharapkan jadi pemimpin di BNI. Ya, mungkin menggantikan saya salah satu contohnya juga kan. Karena lama-lama kan juga ada tua pensiun gitu ya. Nah, jadi itu ya. Hmm. Nah, sekarang kita sedikit intro ya. Kenapa kita perlu yang namanya learning to innovate ini? Karena kondisi kita pertama itu kita dihadapkan dengan situasi COVID kemarin. COVID-19 itu merubah kita. Jadi berbagai macam perubahan yang signifikan terjadi. Yang bermula dari work from home, kemudian work from anywhere gitu ya. Tapi kan jadi pertanyaannya adalah, mungkin sekarang kita udah new normal gitu ya. Tapi waktu itu kita akan bertanya, sebenarnya bisnis kita itu akan gimana ke depan sih? Kita akan seperti apa nih? Kalau misalnya COVID-19 terus berlanjut gitu ya, kita akan seperti apa? Bagaimana kita menjalankan operasional kita? Bekerja kita seperti apa? Dan kita bicara sarana atau alat pendukung kita yang kita butuhkan seperti apa? Dan banyak hal gitu ya. Itulah COVID-19 ya. Alhamdulillah COVID-19 berlalu dan kita masuk ke new normal. Tapi kita new normalnya sekarang ini adalah kita di digital world. Ini udah tidak terhindarkan. Kita udah di dunia digital. Semua aktivitas kita pasti tempelannya ya kalau nggak HP, laptop gitu ya. Ya semua di situ. Kalau kita lihat itulah digital world. Digital world itu punya implikasi. Ini aku kutip sedikit dari Renat Kasali. Jadi aku juga sering baca gitu, suka baca juga ya. Jadi Renat Kasali itu dia punya buku series namanya Rumah Perubahan. Itu bagus-bagus bukunya, ada disruption, ada macam-macam lah. Dan di sini aku kutip terkait dengan bahaya dari digital world tadi. Jadi ada 3 hal. Sudden shift, speed, dan surprise. Sudden shift itu kita nggak sadar bisnis itu berpindah. Gampangnya contohnya tukang ojek offline menjadi tukang ojek online. Tiba-tiba udah hilang tuh. Nggak kerasa kan? Dan cepat gitu ya. Perubahannya itu cepat. Dan yang terakhir adalah kita terkaget-kaget. Oh, kerjaanku udah hilang ya. Nah, itulah digital world. Jadi sudah itu terjadinya seketika, cepat, dan kita kaget. Jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Maksudnya jangan sampai kayak kita nih BNI misalnya. Jangan sampai BNI ini terlena dan kaget. Oh, ternyata bisnisnya udah berpindah ke tempat lain. Bicara loan gitu ya, bicara tabungan, bicara pembayaran, dan lain-lain gitu. Udah di cover sama yang lain gitu loh. Dan orang ramenya di sana, udah nggak di kita lagi. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kita harus waspadai. Dan kenapa kita harus waspadai? Karena tipikal pelanggan di era digital itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Ini aku kutip dari PwC ya. Kalau nggak salah sih warnanya ini dari PwC. Jadi nasabah itu dia expect lebih, expect more. Dia selalu berharap lebih. Itu pasti diakui sama teman-teman ya. Jadi kalau menikmati satu layanan, pasti harapannya pengen lebih. Udah pengen lebih, bicara atas layanan yang dideliver oleh suatu institusi atau apa ke kita, biasanya kita percaya terhadap dengan peers kita, obrolan teman kita. Oh, kata teman kita bagus loh ini, jadi kita lebih percaya. Contoh yang gampangnya adalah kita belanja di Tokopedia. Belanja di Tokopedia kan ada yang namanya review ya. Kita lebih percaya reviewnya kan, itu peersnya kita. Tuh, dia belanja di situ. Oh, bagus belanjaan, jadi kita percaya. Dan tipikal berikutnya lagi, nasabah itu dia harus diinform, well informed. Oh, saya nggak dikomunikasikan, ternyata layanannya begini. Padahal pada saat bank kita menerbitkan layanan, kadang-kadang kan kita menuliskan namanya disclaimer ya. Di situ disclaimer itu kan panjang ya, bla 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 bla, baru kita accept gitu ya. Nah, itu yang kadang nggak dibaca sama nasabah karena kepanjangan. Akhirnya dia merasa dia nggak diinform, ternyata layanannya begini.
kita juga salah memberikan layanannya juga tidak nyaman. Pada saat menginformasikan sesuatu yang sifatnya memang harus disetujui oleh nasabah, itu panjang kali lebar, orang bacanya nggak akan baca. Akhirnya nggak terinformasi dengan baik. Nah, tipikal nasabah saat ini dia pengen semuanya well informed. Dia itu expect more, dia percaya peers dia, dan dia pengen well informed, dan dia punya pilihan. Pada saat dia tidak terinform, dia merasa nggak nyaman, yang terjadi apa? Dia akan pindah. Ah, saya pindah aja, ngapain pakai Wonder by BNI, saya pakai Livin aja. Bisa jadi begitu, dia punya pilihan, ini terserah dia dong, kita nggak bisa maksain. Dan lebih parahnya setelah dia punya pilihan, berikutnya dia punya suara. Suara ini bahaya di sosial media. Dia akan menjelek-jelekan kita. Udah dia meninggalkan kita, terus menjelek-jelekan kita. Itu yang kita harus waspadain. Oke. Nah, kira-kira dapat gambaran nggak? Dari intronya sebenarnya kita tuh berhadapan dengan kondisi yang tidak membuat kita nyaman. Ada pertanyaan nggak? Nggak apa, silahkan kalau ada pertanyaan di stop aja langsung ya. Kayak nggak ada pertanyaan, aku lanjut sedikit ya. Nah, jadi ini aku juga mengutip sedikit dari Andrew Tani Co. Jadi mereka juga sebenarnya konsultan yang bergerak dengan transformasi digital culture gitu ya. Dia menyebutkan bahwa seperti yang aku jelaskan di depan tadi, kita tuh berhadapan dengan yang namanya era ekonomi digital atau digital ekonomi. Kita bukan lagi industrial ekonomi. Kalau kita bicara industrial ekonomi, itu kita bicara namanya SECU gitu ya. Stable, expected, kompleks ya kompleks, tapi dia understandable. Tapi kalau bicara digital ekonomi, itu volatile, uncertain. Kompleksnya itu benar nggak itu masalahnya? Dan bahkan ambigu. Ambigu karena apa? Karena lawan musuh atau musuhnya kita atau temannya kita kadang jadi musuh. Kita udah nggak jelas tuh bisnis ini sebenarnya siapa sih pemainnya, siapa sih lawannya kita, siapa kawannya kita. Udah nggak jelas. Bicara tukang ojek sekarang bisa jualan. Bicara tukang ojek sekarang dia bisa untuk pembayaran GoPay dan kawan-kawan gitu kan. Jadi udah nggak jelas. Volatile ya. Nah, jadi kita berhadapkan dengan situasi seperti itu. Jadi teman-teman ini harus aware bahwa di era tadi kita udah dipicu dengan COVID-19, kita udah masuk ke digital world. Digital world itu seperti apa nasabahnya, kondisi di digital world itu digital ekonominya akan seperti apa, ya seperti ini ya. Dan implikasinya adalah mengapa kita perlu berinovasi yang aku sebutkan di depan tadi. Inilah. Jadi kalau kita nggak berinovasi, ini aku kutip sedikit dari Clayton Christensen ya. Ini dia pengarang buku ini ya, Innovators Dilemma ya. Jadi dia nyebutin bahwa perusahaan besar itu jadi jatuh loh gara-gara teknologi. Karena tidak memanfaatkan dengan baik teknologi. Jadi terjadilah disrupsi. Karena tidak bisa memanfaatkan teknologi, akhirnya bisnisnya juga nggak bisa berkembang. Akhirnya dia disrupt sama pemain-pemain baru yang menguasai teknologi tadi. Dan kembali lagi nih, dengan Kesali aku kutip, disruption, dia nulis bahwa kita tuh berhadapan dengan musuh-musuh yang nggak kelihatan. Jadi bahaya, ini memang bahaya. Jadi kita harus aware. Makanya kita perlu berinovasi. Dan ini juga sama bukunya lagi, bukan aku promosi Renat Kasali ya. Ini the man is no longer the man, dia bilang. Jadi bisnis utama kita itu bukan bisnis utama kita lagi saat ini. Kita bicara nih bisnis bank saat ini. Bisnis bank apa? Payment misalnya. Itu bukan bisnis utama bank lagi saat ini. Karena itu banyak pemain. Banyak pemain payment yang udah berdatangan di industri. Dari startup dan kawan-kawan gitu. Bicara pinjaman, bukan bank lagi pemainnya. Macam-macam. Nah ini dia contohkan sedikit yang majalah gitu ya. Tapi kurang asik sih contohnya ya. Nah ini contoh yang lainnya gitu ya. Bicara tadi kan tiketing gitu. Berubah tuh, diambil alih oleh Traveloka. Kemudian berbagai macam ya dari e-commerce, marketplace, ride hailing dan kawan-kawan gitu muncul. Semua bisnis yang konvensional tuh the man is no longer the man. Itu berubah, dirambah oleh satu bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Kita bahaya. Jadi ujungnya tuh adalah begini. Ini aku kutip lagi nih, aku dapat waktu baca dari mana ya. Kebetulan aku bisa capture waktu itu, aku cuma lupa.
persaingan itu atau pertarungan itu cuma terjadi dua. Jadi startup get distribution sebelum kita bisa berinovasi. Kalau startup itu dia distribusinya semakin luas, berarti kan traksi ekosistemnya makin gede. Kalau traksi ekosistemnya makin besar, yang terjadi adalah dia semakin besar. Dulu Alibaba contohnya, Alibaba di Cina sana. Waktu itu pemerintah Cina bilang, Alibaba kecil masih, biarin aja katanya. Sekarang ternyata Alibabanya semakin besar, akhirnya nggak bisa diatur. Makanya kalau kita terlena, mereka udah bisa mendistribusikan mereka lebih luas, kita tidak berinovasi, yang terjadi kita akan hilang. Jadi kita harus berinovasi. Makanya aku bilang kita harus belajar berinovasi. Kenapa itu butuh? Oke, itu ya kenapa belajar berinovasi itu butuh. Nah, ini aku menyediakan satu cara yang aku kemas untuk bisa mudah berinovasi. Jadi ini berdasarkan lesson learn yang aku dapatkan belajar berinovasi selama di BNI. Jadi ada dua learning path ya. Aku nyebutnya state 1 sama state 2 ya. State 1 fokusnya terkait dengan melek digital. Kenapa aku bilang melek digital gitu ya? Melek ya. Melek ini kan kata kunci ya. Melek ini aku nggak menutup kemungkinan orang non IT pun bisa gitu loh. Kalau kita bicara orang IT ya pasti melek gitu ya. Bahkan lebih advance gitu. Tapi orang yang non IT, apakah dia bisa berinovasi? Bisa juga, makanya dia perlu melek digital. Nah, untuk melek digital ini ada namanya fundamental step untuk bisa berinovasi. Aku bagi dua ya. Ada fundamental stepnya, ada key stepnya. Nah, ini aku bikin namanya playground atau learning to innovate playground atau taman inovasi ya. Tujuannya untuk membangun Genki tadi ya, Genki creativity ya. Jadi, kenapa konsepnya taman bermain? Karena kalau kita bicara bermain, bermain itu berulang-ulang. Nah, kalau kita bicara berulang-ulang itu berarti diasah, mengasah kemampuan. Mengasah itu kan nggak mungkin satu kali ya, pasti berulang-ulang. Makanya konsepnya bermain. Dan kalau kita bicara creativity, kalau mengutip diskusi dengan Dokter Sarap gitu ya, creativity itu disupport atau didukung oleh namanya fungsi kognitif otak. Fungsi otak itu ada 3. Ada motorik, ada sensorik, ada kognitif. Kata Dokter Sarap ya. Nah, fungsi kognitif ini adalah yang mendukung yang namanya kreativitas. Kreativitas inilah yang tujuannya untuk berinovasi. Dan ini bisa diasah. Saat anak kecil misalnya dia nakal, itu bukan berarti dia nggak ini loh, dia itu kreatif sebenarnya, kreatifnya nakal, nggak apa-apa. Tapi dia kreatif dia sebenarnya, dalam rangka dia melakukan kreasi dia. Itu kreativitas. Kalau kita bilang kita larang dia, akhirnya kita tutup kreativitasnya dia. Akhirnya dia nggak berkembang. Nah, makanya ini aku bikin konsepnya taman bermain. Nah, learning path-nya ini aku bikin untuk melek digital itu. Kalau kita mau berinovasi, ya ini ada step-stepnya ya. Pertama kita melek tren teknologi digital dulu. Kenapa harus melek? Karena namanya berinovasi di era digital ya harus tahu dong teknologi digital. Minimal melek dulu manfaatnya apa. Enggak perlu dalam, tapi kita tahu manfaatnya. Oh, teknologi digital ini manfaatnya ini. Jadi berikutnya setelah kita tahu manfaatnya, kita harus melek lagi namanya bisnisnya. Bisnis digital itu seperti apa saat ini? Misalnya nih contohnya, teman-teman kan nggak sadar tuh. Contohnya aku mencontohkan ya. Pernah jalan-jalan di mall, kemudian di mall itu ada sewaan charger yang mobile ya. Maksudnya bisa dibawa-bawa ya. Pernah kan? Di Jakarta maksudnya. Kalau di Nah, kenapa aku ditaruhnya di dekat tempat makan? Itu pertanyaan basic tuh. Kenapa kok dia taruhnya di tempat makan? Kenapa nggak taruh di tempat lain? Kok di dekat tempat makan? Ada yang bisa jawab nggak? Itu sebenarnya adalah monetisasi atas ide sebenarnya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa aku ditaruhnya di tempat makan? Kenapa nggak ditaruh di depan satpam atau di mana gitu ya? Atau di depan Apple Store atau Samsung Store atau apa gitu? Kenapa ditaruh di tempat makan? Ternyata kalau kita lihat dia itu bisnisnya adalah advertise. Jadi dia mengiklankan secara nggak langsung tempat makan. Orang akan datang ke dekat situ dan melihat tempat makan.
Mau nggak mau kan, pasti dia melihat, oh tempat makannya ada nih di sini, bagus nih. Oh enak nih makan di sini. Padahal dia niatnya adalah pengen ngecas handphone, pengen nyewa charger handphone. Tapi lihat tempat makan, berarti kan advertising kan, dia mengadvertising tempat makan dengan cara dia meletakkan di situ, dekat situ. Itulah bisnis modelnya dia. Jadi dia ada kerjasama. Mungkin kita nggak tahu seperti apa ya mekanisme kerjasamanya, tetapi itulah bisnis model digital. Jadi bisnis model digital itu macam-macam yang terjadi. Contoh gampang lagi, misalnya gini. Ada aplikasi yang kita install itu free, nggak dipungut biaya. Atau istilahnya namanya freemium. Istilahnya itu freemium. Freemium. Jadi dia punya fasilitas fitur yang premium tapi free. Istilahnya freemium. Kenapa kok bisa ada aplikasi yang gratis? Contoh, YouTube, Facebook gratis kan? Kenapa dia gratis? Tahu nggak bisnis modelnya? Ternyata bisnis modelnya itu bukan mengut langsung, tapi dia mengumpulkan konten, dianalisa dia kontennya, kemudian konten itu dijual dia untuk kebutuhan company-company yang butuh untuk mengembangkan bisnis company tadi. Bisa seperti itu. Bahkan yang lebih sederhananya adalah banyak maraknya unboxing gitu ya. Unboxing itu juga suatu bisnis sebenarnya, di mana yang dilakukan adalah semakin banyak orang subscribe di unboxing channel tadi, pastikan iklannya ujung-ujungnya masuk. Itu advertising. Itulah tren. Jadi kalau kita bicara tren bisnis digital itu yang paling gampang adalah kita lihat bisnis konvensionalnya apa. Terus bisnis digitalnya tercipta apa. Jadi kita coba mapping dulu. Kita mapping ini bisnis digital ini sebelumnya konvensionalnya apa ya? Atau jangan-jangan ini benar-benar bisnis baru. Bisa jadi bisnis digital itu ada dua. Ada yang merubah bisnis konvensional menjadi digital. Ada yang menciptakan baru bisnis digital. Banyak seperti itu. Ya, jadi kayak P2P lending kan itu kan bicara P2P lending itu kan bicara karakternya dengan pinjaman liar gitu ya. Tapi di diatur oleh dia dengan platform P2P lending, diatur sedemikian rupa akhirnya jadi aman gitu ya. Nah, oke. Terus setelah kita melek namanya tren teknologi digital, kita lanjut melek tren bisnisnya. Berikutnya coba kita tadi, oh ternyata bisnisnya itu cuman tadi ya, berubah dari yang sebelumnya konten menjadi digital. Kemudian kalau nggak dia bikin platform atas layanan tadi, marketplace dan kawan-kawan dia. Kemudian kita cari use case yang benar-benar bisa menggambarkan kita pemanfaatan dari teknologi digital. Oh ternyata begini ya memanfaatkannya. Makanya tadi untuk belajar berinovasi itu, kita paham teknologinya, paham bisnisnya, dan use case-nya. Setelah kita paham use case-nya, berikutnya yang perlu kita pahamin adalah transformasi digital di industri itu seperti apa. Kita kan masuk di industri ya, masuk di perbankan kan teman-teman kan. Sebenarnya transformasi digital di perbankan seperti apa? Kita harus tahu. Terus di perbankan tadi, apa yang dilakukan oleh perbankan tadi dalam rangka bertransformasi. Kenapa kita butuh tahu? Karena ujung-ujungnya pada saat kita berinovasi, jangan-jangan perusahaan kita juga nggak siap. Kita butuh tahu itu. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak bisa juga berinovasi. Inovasi kita nggak bisa dieksekusi, bahkan nggak bisa dipasarkan. Nah, oke. Boleh aku setel video nggak satu? Supaya teman-teman tahu, video singkat aja sih, terkait dengan use case pemanfaatan teknologi digital. Boleh, Boleh Pak. ya? Monggo, Pak. Nah, sudah terlihat? Ya, udah, Pak. Maka. Udah ya, oke. Ya. Aku coba play ya. Jadi ini sebelum aku play lebih jauh ya. Jadi ceritanya itu di industri perfilman mereka itu dibebankan dengan kondisi pajak yang semakin tinggi. Pajak yang semakin tinggi otomatis bisnis perfilman kan susah kan. Orang penonton jadi jarang nonton kan. Belum tentu nontonnya enak nontonnya kan. Akhirnya tiketnya mahal, akhirnya bisnisnya lesu. Nah, disinilah mereka melihat pemanfaatan teknologi itu bisa mereka lakukan untuk merubah industrinya dan industrinya jadi maju lagi.
Gitu ya ceritanya gitu ya, pendahuluannya ya. Kita lihat filmnya ya. Paper Laugh, the first comedy shows where you only pay for what you consume. We fitted each seat with a facial recognition system that detects the smile and proposed the following deal to spectators. Entrance will be totally free. If the show produces no laughs, you don't pay anything. However, if you laugh, you have to pay for each smile. Each smile produced is worth 30 euro cents, something that in this day and age is quite a reasonable price. At the end of the show, the spectators can check their laughter account before paying and even share it on social networks. And so that no one would cry for having laughed more than they could afford, the maximum amount to pay was 80 laughs for 24 euros. The average price of the ticket increased by 6 euros. The system was covered by the main national media outlets, and this produced 35% more spectators. Each Paper Laugh show produced 28,000 euros more ticket money than was normally taken. Currently, the system is being copied in other theatres in Spain. A mobile phone app was created as a system of payment, and the first season ticket was launched for the number of laughs, not shows. We should also not write off the paper cry or paper what the fuck system. Or maybe not. Paper Laugh, the first comedy shows where you only pay for what you consume. Oke. Nangkap nggak ininya ya dari film tadi? Jadi film tadi dia melihat bahwa teknologi kamera gitu ya, dia bisa mendetek, merecognize gitu orang itu senyum apa enggak gitu, ketawa apa enggak. Dari situ dibikinlah model revenue stream berbeda dibanding sebelumnya. Sebelumnya dijual tiket, orang bayar tiket untuk nonton, sekarang orang masuk gratis. Bahkan kalau nggak ketawa gratis, tapi kalau dia ketawa bayar. Gitu ya. Nah, untuk bisa ketawa bayar, dia memanfaatkan teknologi tadi. Dengan kamera tadi bisa merecognize gitu ya. Nah, itu yang namanya use case pemanfaatan teknologi digital. Gitu ya. Aku kembali ke material ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kira-kira menangkap? Ya, boleh. Silakan Pak Mbak Tika. Taufik Rahman. Ya, saya izin bertanya Pak, terima kasih untuk ilmunya terkait dengan digitalisasi. Yang izin saya bertanya Pak ya, dalam pengembangannya Super Apps Wonder sendiri ini kan pasti menemukan banyak tantangan ya Pak untuk dalam pengembangannya. Ini saya bertanya tentang aplikasi kita sendiri, boleh ya Pak? Boleh, boleh. Ya, nah Silakan. saya pribadi itu Pak, di sini kan sering berbincang dengan debitur ya Pak. Nah, selanjutnya itu saya pernah mendengarkan keluh kesah dari debitur saya sendiri yang pasti membandingkan dengan aplikasi dari bank lain. Dan salah satunya seperti di kami itu kan belum ada fitur remittance-nya ya Pak, atau transaksi luar negeri secara langsung. Jadi harus ke CS terlebih dahulu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apakah pengembangan dari fitur-fitur Wonder ini sendiri dalam penyempurnaannya itu yang pertama dibenarkan dulu fitur-fitur mandatori yang dari aplikasi sebelumnya, atau mungkin berfokus pada fitur inovasi yang belum dimiliki oleh bank kompetitor, atau mungkin lebih mengutamakan masukan atau feedback dari pengguna Wonder itu sendiri Bapak. Gitu Bapak untuk penyempurnaan fiturnya. Itu pertanyaan dari saya. Biar saya bisa menjawab juga Pak kalau di debitur. Terima kasih Bapak. Pertama mungkin aku ini dulu ya, yang remittance itu sebenarnya sudah ada di Wonder. Fitur itu sudah ada di Wonder. Jadi bisa melakukan istilahnya itu transaksi remittance lewat Wonder langsung, nggak perlu ke cabang. Itu satu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, tadi kan bicaranya apakah fitur yang sifatnya fundamental dulu yang dikembangkan, atau bicara fitur-fitur yang sifatnya inovatif gitu ya. Atau ada hal lain yang jadi kriteria. Nah, di kita itu waktu pengembangan Wonder, kita itu menganalisa atas fitur existing M-Bank kita. Atas existing fitur M-Bank kita, saat ini kita lihat traksinya banyaknya di mana. Jadi, traksi yang paling banyak itulah yang kita optimalkan dulu pengembangannya. Jadi, kenapa Wonder itu lakukan begitu? Jadi, Wonder itu gini. Jadi, pertama yang kita lakukan adalah merubah
namanya platform teknologinya dulu. Platform teknologinya kita kinikan dulu. Setelah kita kinikan, berikutnya adalah kita punya istilahnya tuh keuntungan terkait dengan teknologi tadi. Kita bisa mengembangkan berbagai macam kapabilitas karena teknologinya baru. Nah, tapi kita nggak langsung sekonyong-konyong ya, kita langsung rambah semua. Nggak mungkin juga karena kan kita mengembangkan tuh butuh waktu gitu ya. Butuh waktu, butuh tim, dan butuh macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya kita prioritaskan atas traksi fitur yang sudah ada. Jadi waktu itu kita koordinasi dengan data manajemen unit kita analisa traksinya banyak di mana. Contoh, misalnya banyak transfer atau kris gitu ya, atau ya terkait dengan payment gitu ya. Itu yang banyak ya udah itu dulu kita dulukan gitu ya. Dan beberapa hal yang lainnya kita dulukan. Jadi kita fokusnya dengan traksi yang paling banyak dulu, Mbak. Jadi traksi yang paling banyak dan traksi itu juga akan menggrab yang namanya income gitu ya. Ya pasti kan ada fee di situ ya. Ada misalnya virtual account gitu kan itu ada fee juga di situ. Jadi itu kita dulu kan. Setelah traksi itu kita urutkan, kita kembangkan, kita plan pengembangannya. Berikutnya adalah kita kalau itu udah semuanya udah kita cover gitu ya. Semuanya udah kita cover dalam kereta kita gitu, kereta istilahnya kereta pengembangan kita gitu ya. Namanya release train istilahnya. Release train kita udah kita cover semua di situ. Baru kita tambahkan yang fitur-fitur yang sifatnya tuh inovatif gitu. Inovatif bisa jadi sifatnya ada yang musiman atau apa. Kita tuh ada fitur yang namanya lifestyle, Mbak. Jadi lifestyle itu adalah sebuah wadah di mana kita akan mengenerate berbagai macam fitur yang sifatnya inovatif. Inovatif kayak di situ kan kita ada bisa fitur pembelian kereta api gitu ya, ada Java Jazz dan kawan-kawan. Itu arahnya di situ. Jadi bicara terkait dengan lifestyle. Lifestyle itu wadah di mana fitur akan dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kondisi situasi pelanggan kita. Jadi gitu, Mbak. Kira-kiranya begitu. Jadi priority itu sebenarnya ditentukan dari kalau kita mengembangkan fitur ini kira-kira traksinya seperti apa? Traksi bisnisnya ya maksudnya. Karena traksi bisnis itu kan volumenya gede, kemudian value-nya gede, pendapatannya juga gede dari situ gitu kita dapatkan. Kira-kira begitu Mbak. Tapi Baik, Pak. apa yang di-grab oleh Mbak Atika di cabang itu aspirasi yang perlu disampaikan, jangan didiamkan. Disampaikan ke dalam hal ini kan RDC sebagai business owner-nya ya. Sampaikan Mbak. Nanti dari RDC pasti akan mengkonsultasikan ke kita pengembangannya. Kira-kira begitu. Jangan istilahnya Baik, jangan Bapak. diindahkan. Tapi itu di capture. Ya, baik. Capture malah diperdalam keinginannya apa supaya bisa lebih menjelaskan maksudnya apa. Jangan sampai kita Ya, baik. merequest sesuatu yang pas ditanya detailnya nggak tahu gitu ya. Jangan juga sayang waktunya ya. Oke, thank you Mbak. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Aku banyak Pak kembali Taufik Rahman untuk pencerahannya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Silahkan bertanya bebas. Entah Wonder lah, entah yang lain, entah ini atau materialnya sendiri. Boleh. Selama aku bisa jawab, aku jawab. Belum ada pertanyaan? Oke, Dari saya jadi boleh, Pak. inilah learning path pertama ya. Melek digital itu Izin Pak, sampai tadi ada ujungnya pertanyaan Pak Taufik. teman-teman. Ada pertanyaan tadi? Oh, Ya, silakan. monggo. Tadi Rajbi ya? Monggo. Silakan. Mungkin Dari, Bapak mau ngejelasin lanjutan nggak apa-apa, Pak? Nanti saja gitu. boleh. Atau sekarang, Pak? Oh, silakan mau bertanya silakan. Oh ya. Nggak apa-apa. Oke, Pak, terima kasih Pak sebelumnya, Pak. Nah, ini kan di sini Ya. kan di playground ini kan ada dua stage gitu ya, Pak ya. Ada yang digital dan Ya. juga kapabilitas dalam berinovasi sendiri. Iya. Nah, kadang kan kita kan melakukan inovasi itu kadang bisa dari adanya tren ataupun hype digital gitu, yang mana kan sekedar mengikuti tren sendiri gitu. Nah, tapi kita Ya. tuh terkadang kita nggak tahu nih apakah inovasi yang kita buat itu benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada gitu kan, Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana nih kita mungkin ya sebagai perusahaan itu bisa menyaring dari informasi digital yang ada
Hmm. Tapi kita tidak sekedar hanya mengikuti tren ataupun FOMO yang ada gitu, Pak. Dan juga Ya. apakah suatu inovasi itu kayak lebih baik kita menjadi eh, trendsetternya, kita yang berinovasi duluan, Hmm. atau kita menjadi last Hmm. movernya agar kita menjadi lebih baik dari yang berinovasi duluan itu, Pak. Gitu. Hmm. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, oke. Sip. Berarti menyimak ya. Jadi pertanyaan Mas tadi itu related dengan taman inovasi ini. Jadi kalau kita pengen tahu inovasi itu bermanfaat, itu ada di step nomor 10, Mas. Mas sudah meloncat ke sini nih. Namanya kapabilitas berinovasi. Step nomor 10 ini melakukan prototyping dan uji coba idenya. Uji coba inilah yang menentukan bahwa ide inovasi kita itu bermanfaat buat nasabah. Karena di uji coba ini akan terlihat usable-nya, dia gampang digunakan, dan usefulness-nya. Usefulness-nya itu bermanfaat buat dia. Gampangnya nih, misalnya ya, aku menganalogikan aplikasi Gojek pada saat muncul. Kalau aplikasi Gojek pada saat muncul susah digunakan, kira-kira banyak nggak yang pakai? Enggak, Pak. Kalau saya menggunakannya, nggak akan ada yang bisa pakai. Memakainya susah. Itu bicaranya adalah step-nya gitu, UI UX-nya gitu ya. Jadi cara makainya susah. Udah cara makainya susah, gak bermanfaat lagi. Nah, kenapa Gojek itu jadi booming? Dia karena makainya gampang dan bermanfaat. Bermanfaatnya kenapa? Karena macet. Orang mau naik mobil macet. Kemacetan itu udah nggak bisa ditoleransi. Akhirnya pakailah tukang ojek. Kenapa bermanfaat juga? Karena nyari ojeknya gampang, tinggal manggil. Nggak kita yang nyari tukang ojeknya, tapi tukang ojek yang mendatangin kita. Makanya disitulah aspek usefulness-nya. Jadi, Mas kalau mau membuktikan bahwa ide inovasi itu cocok untuk nasabah kita adalah usable dan usefulness-nya. Tetapi berikutnya adalah kriteria yang terakhir, yaitu di step nomor 12. Step nomor 12 ini harus ada monetisasinya. Jadi jangan sampai kita bikin, istilahnya kita apa namanya itu, kerja ikhlas gitu ya. Jadi kita bikin sesuatu, kita kasih gratis, enggak. Inovasi itu bagi sebuah company harus ada nilai bisnisnya. Itu di sini nih. Jadi ini nih. Jadi sebuah inovasi itu sesuatu hal yang baru, tetapi hal yang baru itu nggak cukup, harus punya namanya model bisnis yang menguntungkan. Model bisnis yang menguntungkan gitu, punya revenue stream. Jangan sampai model bisnisnya revenue stream-nya lebih kecil daripada cost-nya. Nanti ada namanya kanvas monetisasi bisnis model. Nanti aku share nanti ya. Jadi itu gimana kita menentukan bahwa ide inovasi itu benar-benar bermanfaat buat nasabah kita dan menguntungkan buat kita. Makanya Mas kalau mau coba baca di Small Ideas artikel yang aku tadi ini, cari aja di LinkedIn. Di situ aku selalu menulis ide itu menyelesaikan permasalahan dan punya monetisasi. Karena ide inovasi itu harus ada nilai bisnisnya. Supaya punya monetisasi, Mas harus paham produk layanan bisnis kita. Gitu ya kira-kira ya. Eh Sorry, tadi pertanyaan yang keduanya apa? Aku lupa, Mas. Yang kedua, dalam kita berinovasi, Pak. Tadi kan Hmm. Bapak juga Hmm. juga sempat mention di awal gitu. Kita kan sebagai last Ya. mover, tapi ada nilai tambahnya. Oh iya, ya. Nah, lebih Advantage baik jelas kita ya. menjadi Ya. trendsetternya atau menjadi last movernya begitu, Pak. Jadi kalau kita memanfaatkan teknologi, paling bagus adalah the last mover, Mas. Kalau memanfaatkan teknologinya ya. Tapi kalau kita bicara inovasi, sebenarnya bukan yang paling duluan atau paling belakangan, tetapi adalah lifestyle sebuah ekosistem itu udah mendukung itu apa enggak. Contohnya gini, dulu BCA bikin yang namanya apa tuh, kartu e-money mereka itu, lupa aku namanya. Apa tuh e-money ini? Flash, Pas ya, ya Flash ya, flash, BCA Flash ya. flash, oke, ya. Dia paling duluan kan? Tapi apa Hmm. yang terjadi? Waktu itu tidak ada satupun ekosistem yang mendukung ke arah situ. Bahkan pemerintah nggak mendukung. Kejadian nggak? Inovasinya menguntungkan buat mereka. Yang ada mereka rugi. Hmm. Yang ada justru yang untung the last mover.
karena beberapa tahun kemudian muncullah bank-bank dengan uang elektroniknya, BNI dengan Tapcash-nya, Mandiri dengan e-tolnya dan kawan-kawan yang muncul ya. Dan pemerintah mendukung sampai transaksi di tol itu menggunakan uang elektronik. Jadi bukan yang duluan ataupun yang belakangan kalau bicara inovasi, Mas. Inovasi itu akan booming kalau itu cocok dengan situasi kondisi yang terjadi di lapangan. Maksudnya lifestyle nasabahnya. Contoh metaverse. Pernah booming metaverse kan? Pernah dengar nggak metaverse? Pernah, Iya, Pak. pernah, Pak. Atau nggak tahu metaverse? Yang dari Waktu itu Google kan itu, Pak, ya. banyak metaverse tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Bisnis metaverse bukan bisnis ya, maksudnya inovasi terkait dengan metaverse lagi booming. Bahkan pemerintah pun mulai juga masuk di situ mendukung. Tetapi ternyata itu nggak cukup. Masyarakat itu belum bisa menerima menggunakan teknologi yang terkait dengan metaverse karena teknologinya harus berbasis VR, kemudian AR. Kalau bicara itu kan berarti barang-barang teknologi yang digunakan barang-barang mahal. Bicara AR gitu ya, bicara itu kan harus membutuhkan perangkat yang lebih bagus gitu ya. Kalau perangkat-perangkat biasa yang komoditi ya nggak nyaman experience-nya. Belum lagi bicara metaverse itu ada blockchain di belakangnya. Blockchain juga waktu itu orang juga belum tahu detailnya seperti apa. Bahkan aturan dari BI belum jelas. Karena orang mengira blockchain kan kripto doang, padahal kan ada stablecoin. Makanya akhirnya yang menentukan inovasi itu sukses itu bukan the first mover, bukan the last mover, tetapi situasi yang mendukung pada saat itu. Aku contohkan lagi ya, contoh YouTube gitu ya. YouTube itu kenapa sukses? Karena YouTube itu orang itu membutuhkan di situasi pengen nonton video streaming. Pada saat itu bagaimana video streaming itu bisa ditonton dengan mudah. Dan muncullah teknologi waktu itu mengkonvert analog menjadi digital. Jadi streaming kejadian, muncullah YouTube. Bahkan YouTube itu muncul idenya tidak ada monetisasi. Orang hanya nonton terus nggak ada monetisasinya. Sekarang muncul kan monetisasinya kan. Ada advertisement, ada advertising, muncul. Ada yang namanya unboxing, ada YouTuber dan kawan-kawan gitu ya. Dulu nggak ada tuh YouTube tuh. Hanya muncul suatu ide, teknologinya mendukung dan masyarakatnya butuh. Berikutnya baru muncul monetisasinya. Boleh seperti itu. Ide inovasi itu boleh seperti itu. Boleh muncul dulu monetisasi belakangan boleh. Tapi jangan sampai nggak ada monetisasinya. Karena kalau nggak ada monetisasinya, operasionalnya siapa yang bayar? Gitu ya. Itu Mas, menjawab pertanyaan kedua nggak ya? Iya, Pak, Jadi bukan menjawab, Pak. first mover atau last mover, tapi kondisi masyarakatnya. Jangan Oke, sampai Pak. bikin inovasi nggak cocok dengan situasi masyarakatnya. Orang lagi Berarti nggak pengen menggunakan teknologi. peran regulator juga Iya, berdampak ya, Pak, terhadap suatu inovasi begitu. berdampak sekali. Regulator atau pemerintah itu sangat berdampak. Tetapi peran yang paling penting adalah masyarakatnya. Masyarakatnya bisa menerima. Kalau masyarakat nggak bisa menerima dan belum terbiasa dengan itu, nggak bakalan sukses. Contoh dari BCA Flash, nggak sukses. Tapi pada saat pemerintah ikut, regulasi ikut, dan masyarakat juga udah mengenal itu namanya uang elektronik. Jadi inilah taman inovasi. Teman-teman kalau mau lebih detail, lihat di news artikel aku bikin LinkedIn gitu ya. Di situ aku bikin 2 news artikel, yaitu Small Ideas sama Learning to Innovate. Jadi teman-teman bisa belajar di situ. Nah, tapi intinya ini adalah learning pad pertama, learning pad kedua, itu kalian belajar yang namanya design thinking dan lean startup. Nanti ada toolbox-nya sebenarnya yang bisa kalian gunakan, design thinking terutama ya. Design thinking dan lean startup. Kenapa butuh namanya design thinking dan lean startup ini? Ada alasannya, nanti aku jelaskan. Nah, di design thinking kalian udah paham konsepnya di sini, baru kalian latihan mengidentifikasi permasalahan. Jangan sampai kalian bikin sesuatu yang bukan menyelesaikan permasalahan, itu salah. Setelah itu gali namanya potensi masifnya permasalahan tersebut. Jangan-jangan masalah cuma di satu orang, jangan. Kalau gitu ngapain ada inovasi? Jadi harus masif. Setelah ada ketahuan masif, tervalidasi problemnya adalah ini, dan ini masif, berikutnya buatlah namanya ide inovasi. Tetapi dengan memanfaatkan teknologi digital. Makanya tadi disebutkan di depan, kalian harus melek teknologi digital.
Jadi kalian manfaatkan teknologi digital tadi untuk membuat ide inovasi. Buat beberapa, jangan satu. Buat beberapa ide. Jadi beberapa ide tadi lakukan prototyping dan uji coba, namanya usability test atau A/B testing atau yang lainnya gitu ya. Kemudian dari situ pilih ide yang terbaik, yaitu tadi yang paling usable dan paling useful. Setelah terpilih, berikutnya bikinlah monetisasinya. Padahal dengan itu ya diwujudkan pengembangannya dengan agile scrum ya gitu ya. Tapi intinya ada bisnisnya dulu. Jangan sampai nggak ada bisnisnya. Ngapain bikin sesuatu nggak ada bisnisnya. Kira-kira gitu ya. Inilah taman inovasi dan ini harus diulangin. Karena kenapa harus diulangin? Karena tren teknologi itu terus berkembang. Jangankan setahun, setengah tahun udah berubah gitu ya. 3 bulan udah berubah. Jadi berubah terus. Dan kenapa ini juga diulang? Karena yang namanya mengasah berinovasi itu perlu diasah. Yang namanya kreativitas itu perlu namanya diasah. Mengidentifikasi problem itu nggak langsung bisa pada saat itu benar-benar oke gitu. Bisa jadi harus diulang. Menggali masifnya juga bisa jadi harus diulang-ulang terus. Oh ini ternyata bikin ide juga sama diulang-ulang terus. Jadi itu iterasi. Semakin kalian bermain di taman inovasi ini, semakin mahir kalian berinovasi. Gitu kira-kira ya. Nah, untuk mahir tadi, aku fasilitasi dengan artikel. Di LinkedIn tadi ada small ideas, kalian bisa mengerti, oh ternyata bikin ide itu begini. Oh permasalahan itu begini. Oh caranya begini. Oh ternyata bisa bikin ide begini itu begini caranya. Jadi gitu ya. Ini inovasi itu adalah ini. Nah, ini sedikit terkait dengan step pertama tadi. Aku sudah banyak menjelaskan tadi ya. Kenapa kita perlu melek teknologi? Kenapa? Karena teknologi itu ada beberapa hal yang menyebabkan memicu terjadinya disrupsi tadi ya. Jadi ada namanya cheaper access. Jadi semakin murah. Ada yang namanya globalization of technology. Jadi ini diadopsi seluruh dunia. Kemunculan teknologi itu diadopsi di seluruh dunia. Makanya aku bilang tadi saat itu diakseptasi terjadilah disrupsi. Inovasi akan diakseptasi karena dia udah secara global diakseptasi pemanfaatannya dan dia mengincrease comfortability. Jadi kenyamanan semakin nyaman dia punya kayak gitu. Itu memunculkan apa namanya itu advantage untuk teknologi robotik. Karena robotiknya benar-benar jadi robot beneran gitu karena ada AI-nya. Nah, ini di multiplier effect itu namanya. Competitive advantage itu adalah manfaat dari teknologi tadi. Setiap teknologi muncul itu pasti ada manfaatnya. Contoh adanya AI agent atau agentic AI gitu, Gen AI, pernah dengar gitu ya, ada ChatGPT, ada Gemini dan kawan-kawan itu kan generative AI ya. Itu adalah manfaatnya apa? Di situ kita harus lihat. Di situ kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan inovasi kita. Nah, ini harus kita melek. Nah, kalian orang teknologi, rangkaian teknologi yang bermanfaat untuk kebutuhan kita membuat sebuah inovasi. Dari yang namanya cloud base-nya ini adalah platform infrastrukturnya ya. Ada namanya big data, ada namanya AI, agentic dan kawan-kawan. Kemudian di atasnya ada API platform, ada omnichannel platform. Sini juga ada EA. Tujuannya ini adalah di atasnya ini dia menciptakan omnichannel experience. Jadi di sini ada kayak API ini kan dengan IoT dengan ekosistem, omnichannel ini biometrik, contactless, self-service terminal, VR, AR, XR gitu ya, RPA ini untuk kebutuhan reconciliation, process automation dan kawan-kawan, ini conversational atau contextual services untuk agent ini ya, agentic AI dan Gen AI ini ya. Ini di big data analytic ini untuk kebutuhan namanya bikin personalized ini ya, offering dan kawan-kawan ya. Nah ini kira-kira rangkaian teknologinya. Ini ada penjelasan manfaat masing-masingnya sebenarnya. Ini salah satunya API. API ini manfaatnya secara umum supaya mudah dipahamin. Contohnya ini. Jadi open banking itu kunci susinya adalah teknologi API. API itu membuat open banking itu dengan mudah dilakukan atas semua produk lain yang ada. Kemudian juga sebagai alat untuk mengcapture data transaksi yang terjadi di ekosistem dan kita bisa melakukan mining kebutuhan decision bisnis kita. Sampai ini juga macam-macam ya. Sampai ujungnya adalah bisa menambah experience nasabah dalam menikmati layanan banking di semua aktivitas mereka. Jadi kita embedded di seluruh ekosistem dengan API. Jadi inilah manfaat dari tadi namanya melek tren teknologi digital itu ini. Jadi kita cari manfaatnya. Dari tahu manfaatnya tadi baru kita tahu bisa beride inovasi apa.
Nah, ini yang paling hot nih. Apple itu munculkan satu namanya Foundation Model Framework. Jadi Foundation Model Framework ini menurutku fenomenal nih. Kenapa fenomenal? Karena dia akan menempatkan kapabilitas AI di dalam device-nya Apple. Jadi Apple itu dia punya keuntungan device-nya itu adalah device high-end yang kencang sekali processing-nya. Makanya mahal ya. Makanya dia melihat keuntungan itu, dia bisa taruh AI di dalam device Apple gitu. Akhirnya semua aplikasi yang ada di Apple Store itu bisa memanfaatkan yang namanya AI yang ada di device Apple. Jadi nggak perlu kemana-mana. Bahkan pengembangan aplikasi iOS pun untuk para developernya dibekalin dengan AI juga di platform Xcode-nya mereka. Jadi ini fundamental sekali nih. Menurutku ini terobosan banget nih. Orang kan bicara AI kan banyak banget aplikasi-aplikasi yang beredar ya. Ada aplikasi ini, itu, dan kawan-kawan. Kalau Apple enggak. Apple dia bikin device-nya itu bisa dipakai untuk kebutuhan berbagai macam aplikasi untuk memanfaatkan AI di dalam device-nya dia. Karena device-nya mendukung itu. Ya namanya Foundation Model Framework. Ini baru dirilis tahun 2005 nih. Bagus sekali ini penggunaannya. Dan belum banyak yang memanfaatkan ya. Tapi bagus. Nah, ini pergeseran berikutnya kan tadi yang bicara tren bisnis model ya. Bisnis model aku bilang kan berubah ya. Jadi awalnya dari produk menjadi platform. Ini contoh tadi kan Grab Gojek gitu kan. Dia logistik tapi tidak punya kendaraan. Tokopedia itu kan market store tapi tidak punya toko. WhatsApp juga perusahaan telepon nggak punya infrastruktur telekomunikasi. Google, Apple bahkan perusahaan aplikasi tapi dia tidak punya ini. Software terbesar tidak membuat aplikasi, orang yang buat malah. Traveloka sama dan kawan-kawan. Jadi berubah jadi platform. Jadi aku bilang tadi yang semulanya bisnis konvensional berubah menjadi digital. Kenapa begitu? Karena orang bicaranya saat ini itu bukan sekedar produk. Produknya memang iya menjadi produk digital, tetapi yang paling sebenarnya sebagai game changer itu adalah platform. Karena kalau kita bicara produk, itu bicaranya linear bisnis. Linear bisnis. Jadi apa ya? Satu arah ya. Satu arah. Jadi kalau kata kuncinya itu I derive value from use of my product. Jadi dia mendapatkan value dari menggunakan produk. Bisnisnya begitu. Saat produk tadi nggak punya value, akhirnya udah nggak berkembang bisnisnya, digantikan produk yang lain. Tapi kalau bicara platform bisnis, dia itu mendapatkan value dari semakin banyak orang menggunakan di platform itu. Contoh platform bisnis itu mirip seperti mall. Kalau orang buka mall itu platform sebenarnya, di mana orang banyak berjualan di situ. Nah, itu mirip seperti itu. Makanya istilahnya marketplace ya, kayak sekarang ya, kayak Tokopedia dan kawan-kawan. Karena itu adalah sebenarnya analoginya adalah mall secara konvensional. Mall yang menjadi virtual. Ini namanya platform bisnis. Nah, platform bisnis itu dia semakin diputar, namanya flywheel bisnis model. Itu adalah Amazon. Jadi flywheel bisnis model itu semakin kencang putarannya, semakin gede bola saljunya. Jadi friksinya makin dikit, gitu ya, makin kencang putarannya dan traksinya makin gede, itu makin berkembang bisnisnya. Makanya di sini kan atraksinya ditingkatin, delight-nya ditingkatin, engage-nya ditingkatin, makin grow. Itu adalah flywheel. Itu Amazon itu bisnisnya seperti itu. Nah, jadi platform bisnis model itu dia mempertemukan antara konsumer dan produser. Jadi namanya platform exchange. Istilahnya di sini. Jadi platform itu ada beberapa. Ada exchange. Exchange itu mempertukarkan antara konsumer dan produser. Jadi seperti Bukalapak, Traveloka, Halodoc, Gojek dan kawan-kawannya. Ada yang namanya transaction system, yaitu adalah pembayaran. Kayak GoPay, PayPal, ya Pay, Apple Pay, GoPay, kita bahkan kita ya punya juga ya. Ada yang advertising media, itu ada Facebook, ada Google, ada YouTube gitu, dan orang-orang yang personal yang ikutan terjun di situ juga ada unboxing dan kawan-kawannya. Jadi itu adalah platform. Nah, bahkan kalau kita bicara Gojek tadi, yang memicu kenapa dia itu sukses, ini pertanyaan tadi ya, kenapa kok bisa jadi sukses itu? Pertama, internet semakin murah. Tapi nggak cukup, ternyata smartphone Cina banyak, semakin murah. Dan itu juga nggak cukup, ternyata ada terobosan Google Map bisa ngitung jarak. Google Map bisa ngitung jarak. Kemudian ternyata itu juga nggak cukup, yaitu adalah kemudahan penggunaan teknologi. Setelah itu mudah juga di situ memang ada model bisnis baru yang dia kembangkan, namanya monetisasi. Makanya dia sukses. Jadi itu kuncinya. Jadi banyak hal yang menentukan
kesuksesan sebuah inovasi. Jadi masyarakat yang mendukung gitu ya, ada terobosan teknologinya gitu ya. Kemudian juga berbagai hal terkait dengan teknologi tadi bisa digunakan, maksudnya bisa terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Dan di situ ada bisnis modelnya, monetisasinya. Nah, berikutnya adalah kita harus paham transformasi digital. Karena tadi kan kita mau berinovasi, perusahaan kita udah siap belum? Jangan-jangan belum terjadi transformasi digital di perusahaan kita. Akhirnya kita nggak bisa berbisnis digital gitu ya. Tapi pertanyaannya transformasi digital itu apa sih? Kan banyak yang bertanya kan. Nah, transformasi digital itu kita mulai dengan istilah namanya digital. Digital itu merubah yang namanya tangible menjadi intangible. Bukan nggak kelihatan ya, tapi menjadi intangible, menjadi digital sebenarnya. Jadi layanan konten menjadi yang layanan digital. Istilahnya konten itu kan tangible menjadi intangible. Kelihatan juga tapi secara digital. Nah, baru berikutnya digitalization itu apa? Digitalization itu adalah pemanfaatan teknologi digital tadi dalam rangka dia membuat bisnis model dan memprovide new revenue. Ada revenue stream baru di situ. Nah, barulah kita paham namanya digitalization, baru kita merambah ke namanya transformasi digital. Transformasi digital itu bukan hanya satu faktor. Banyak faktor yang terjadi di sini. Kita harus melakukan transformasi namanya culture. Organization culture harus berubah. Business function harus berubah. Business process harus berubah. Business model juga harus berubah. Business operation berubah. Business ecosystem dan relationship modelnya juga berubah. Customer, worker, dan partner approach-nya juga berubah. IT capability-nya juga berubah, dan lain-lainnya. Jadi banyak hal yang berubah. Dan itu harus berjalan secara bersamaan dan harmonis. Kalau nggak harmonis, ya nggak terjadi itu transformasi. Jadi gitu ya. Dan tujuan transformasi digital itu cuma ada dua. Yaitu pertama, doing something better. Terus yang kedua adalah doing something new. Something better itu maksudnya bisa menciptakan bisnis insight yang bagus, berbisnis digital gitu. Bagaimana bisnis relationship-nya juga jadi bagus. Bagaimana bisnis prosesnya jadi di range ending jadi lebih bagus. Dalam rangka menciptakan new product and service dan new business model. Di sebelah kanan dia. Jadi itu transformasi digital itu. Jadi kalau kita udah melihat seperti ini, apalagi ini ya, kalau kita bicara berbisnis di era digital, ada 5 pilar yang penting. Kalau kita melihat customer, jadi yang kita lihat customer itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan jaringan pelanggan. Ini kalau Mas lihat di small ideas yang aku bikin, itu aku ada bikin ide namanya makan gratis. Makan gratis itu adalah memanfaatkan jaringan pelanggan. Jadi kita kalau mau berbisnis digital, manfaatkan jaringan pelanggan. Karena pelanggan itu yang menjual layanan kita. Ujung-ujungnya viralkan layanan kita. Itu namanya memanfaatkan jaringan pelanggan. Terus kedua, kalau kita bicara kompetisi, kita nggak bisa bangun produk. Karena produk itu komoditi, udah banyak. Yang kita lakukan adalah bangun platformnya untuk bisa memfasilitasi produk tadi. Kita embed API kita di ekosistem. Berarti kita kan bangun platform. Tinggal produknya akan menggunakan produknya kita. Jadi kita bangun platform, jadi bukan produk. Bukan hanya produk ya, produknya juga ada, tapi platform itu yang penting. Kemudian kita bicara data, berbisnisnya berdasarkan data. Jadi jangan tadi kita bikin bisnis tapi tidak ada datanya, datanya nggak mendukung kok bisnis ini. Itu harus kita lakukan seperti itu. Makanya di sebuah perusahaan ada yang namanya satu unit namanya data management. Itu penting. Karena kita berbisnis berdasarkan data, bukan berdasarkan kira-kira. Kemudian kita bicara inovasi. Nah, inovasi ini harus dibangun budayanya, tapi juga harus diwujudkan dengan cepat. Budayanya dibangun dulu, baru setelah itu kita wujudkan dengan cepat. Gimana kita mewujudkan dengan cepat, budayanya belum kebentuk. Jadi gitu ya inovasi ya. Terus bicara value. Value itu kita harus sesuaikan dengan value customer. Coba lihat tuh logonya. Logonya Gojek, logonya yang lain-lain, Uber, dan kawan-kawan itu kan berubah tuh. Kenapa dia berubah? Karena value-nya berubah. Makanya logonya dirubah dia. Cenderung logo itu pasti mutar-mutar. Karena ekosistem. Bulat-bulat gitu ya. Karena ekosistem. Itu merubah itu value dia value disesuaikan dengan ekosistem yang berkembang di bisnisnya dia. Begitu. Nah, jadi di step 5 ini juga transformasi itu kalau bisa kita melakukan secara paralel, istilahnya namanya mempertahankan dan mengeksplorasi. Kita saat ini berbisnis ya harus bertahan dong. Apa bisnis kita saat ini ya kita jalankan. Jangan kita stop, kalau enggak kita nggak ada dana gitu ya, nggak ada penghasilan. Tapi kita juga bisa hanya bertahan, kita harus bereksplorasi namanya.
Nah, mengeksplorasi ini namanya berinovasi. Kita melihat kira-kira kita bisa berbisnis apa lagi. Nah, di situ kita menciptakan suatu hal yang baru. Bahkan bisnis model baru di situ kita ciptakan. Kalau enggak kita nggak bisa hidup. Nah, jadi ada dua tadi ya. Jadi atas bisnis saat ini kita mempertahankan bisnis saat ini itu biasanya kan fokusnya fisikal gitu ya. Dan bahkan udah ada juga digital dan ekosistem digitalnya. Tapi kalau fokus mengeksplorasi itu fokusnya adalah bisnis baru. Di mana dia akan kaitannya dengan digital dan ekosistem digitalnya. Jadi inilah peta yang harus kita lakukan. Jadi bisnisnya berubah ya. Nah, bank ke depan itu adalah bagaimana menciptakan new way of banking. Ini istilah kerennya ya, new way of banking dan mendeliver banking service value. Mendeliver banking service value itu embedded di seluruh ekosistem digital sebenarnya dalam rangka menciptakan bisnis baru digital ini. Seperti apa? Nah, sepertinya ini. Jadi istilahnya menjalankan bimodal bisnis. Bimodal bisnis itu adalah bisnis saat ini mempertahankan bisnis yang ini mengeksplorasi itu bisnis baru digital. Nah, bagaimana di sebelah kanan bisnis baru digital itu adalah banking service values. Kita mengembed berbagai macam pelayanan kita ke ekosistem bisnis digital. Makanya di sini punya banking based digital business dan ekosistem platform. Inilah namanya platform bisnis model. Jadi kita bikin platform yang embed ke seluruh ekosistem. Tapi di sebelah kiri kita menciptakan new way of banking. Makanya ada Wonder gitu ya. Wonder adalah new way of banking. Jadi kita mendigitize semua layanan kita menjadi digitalisasi terjadi dan bisa dinikmatin oleh nasabah melalui perangkat digital gitu. Jadi namanya product and service digitization dan augmentation. Jadi memunculkan semua produk layanan kita di perangkat digital. Perangkat digital bukan cuma handphone loh. Ada yang namanya smart speaker, ada namanya IoT gitu ya kan, macam-macam smart sensor dan macam-macam. Itu namanya kita mendigitize dan mengaugmentation. Tapi di sisi lain ada ekosistem digital di sebelah kanan, yaitu kita menciptakan namanya banking based digital business dan ekosistem platform. Jadi itulah ya. Dan kita bicara dengan membuat produk digital, kita perlu ada namanya framework produk layanan digital. Ini namanya digital tree. Ini waktu itu aku pikirkan dari situasi aturan main dari OJK. Oh, ternyata kalau bikin produk digital itu aturan mainnya begini. Aku bikinlah konsep namanya digital tree. Cari-cari di googling kagak ada. Karena ini pemikiran sendiri gitu ya. Pemikiran berdasarkan pengalaman. Bahwa pada saat kita membuat sebuah produk itu ada digital tree-nya. Ini kan tree ini akar ya. Akar itu adalah aset menyebutnya. Aset itu equity data. Jadi aset ini nanti dalam rangka kita bisa menikmati layanan. Jadi kalau bicara begini ya, dari sebelah kanan ya. Ada channel kita, ada ekosistem channel. Itu adalah channel. Channel itu dalam rangka menikmati layanan servis. Layanan gitu ya, atau mengakses servis. Servis ini dalam rangka memiliki produk atau memiliki aset gitu ya. Dan aset ini dalam rangka memiliki produk. Dan produk dan aset ini bisa tersedia di servis. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau membacanya begitu ya. Jadi pada saat kita bikin produk digital ini membutuhkan asetnya apa? Karena aset itu penentu saya akan bisa memiliki produk digital. Kayak loan tadi ya. Loan itu nggak bisa langsung dinikmatin produknya kalau asetnya nggak ada. Misalnya terkait dengan asetnya adalah dia harus punya KTP, punya apa, punya EKYC dan kawan-kawan ya. Itu adalah aset. Terciptalah sebuah aset untuk memiliki sebuah produk. Tapi produk gimana ngejualnya? Ngejualnya lewat servis, dibikinlah servisnya. Servis gak cukup dibikin channelnya. Channelnya bisa di dua tempat, bisa di on channel kita atau di ekosistem channel. Gitu ya, baca digital tree-nya. Ini dicari di Google nggak akan ada. Adanya di sini doang, di ERP, gitu ya. Nah, berikutnya aktivitas yang dilakukan transformasi itu adalah merubah talent gitu. Kita membangun digital talent. Kenapa kita membangun digital talent? Karena ini aset kita. Tantangan kita itu adalah membangun digital talent. Jadi nggak cukup digital mindset, digital skill set juga harus dikembangkan karena kita mau berkompetisi digital bisnis. Seperti apa digital mindset atau skill set yang ada adalah seperti ini. Ada problem solver, ada experimentally, digital aware, business acumen, platform bisnis, can do attitude, dan kawan-kawan. Inilah yang harus diasah. Ini adalah kapabilitas digital talent yang harus diasah. Kalau kita menyebutnya mungkin human 4.0 mungkin kali ya.
istilahnya mungkin gitu ya. Jadi Human 4.0 itu harus mempunyai kemampuan ini. Karena dengan kemampuan ini nanti bukan hanya tadi berinovasi aja, tapi juga bagaimana inovasi itu bisa kita kembangkan traksi bisnisnya kita gitu ya. Nah ini teman-teman Mas Irsam CS ini adalah fokusnya di sini nih, yang bangun ini nih. Ability, jadi willing to learn ya, dan punya agility, committed gitu, tech savvy, collaborative mindset. Nah yang dilakukan itu adalah begini. Jadi di kita di BNI itu bukan sekedar ERP itu sebenarnya, kita juga ada kerjasama dengan Kemendikbud, Kominfo waktu itu, bahkan dengan bootcamp provider. Di sini ada ActiveX, ada macam-macam. Tujuannya adalah menciptakan talent-talent digital, bukan hanya talent digital IT ya, tapi talent digital di bisnis juga. Kita kerjasama ada di sini kan ada kampus ekosistem. Ini kan kampusnya kan ERP dengan kampus ya. Dan juga kita kerjasama dengan teknologi giant dan bahkan subject matter expert yang ada di ekosistemnya untuk memberikan pembelajaran ke kita. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi inilah transformasi yang kita lakukan menuju ke arah digital. Jadi dengan kita memahami itu, kita paham bahwa company kita siap untuk kita berbisnis digital. Nah, berikutnya adalah bagaimana orang-orang tadi sudah kita rekrut. Berikutnya adalah bagaimana cara dia bekerja. Cara bekerja ini harus kita rubah jadi agility team istilah kita. Jadi how we work, jadi bagaimana kita bekerja, tools we use, tools yang kita gunakan, dan infras yang kita gunakan. Jadi harus berubah ini. Kalau enggak, agility kita enggak akan terbentuk. Jadi bagaimana kita bekerja, tools yang kita gunakan, dan kita infras. Analoginya seperti tukang rumah. Tukang rumah enggak akan bagus kerjaannya kalau dia menggunakan mekanisme kerja yang lama. Tools misalnya, tools yang digunakan dia pakai yang konvensional, nggak pakai truk dan kawan-kawan gitu. Terus infrasnya misalnya bataknya dan kawan-kawannya nggak berubah, akhirnya lama bangun rumahnya. Jadi itu harus berubah. Itu namanya agility. Itu merubah agility. Nah ini yang aku bicara tadi, bicara design thinking dan startup, kenapa dibutuhkan. Jadi design thinking itu tujuannya adalah meminimalisir market risk. Karena tidak jelas problemnya. Karena tidak jelas problemnya, perlu kita lakukan dengan approach namanya design thinking untuk memperjelas problemnya. Problemnya semakin jelas, itu kita perlu lakukan namanya lean startup. Ini prototyping. Kita uji coba istilahnya. Jangan-jangan tadi solusi yang kita bangun itu nggak tepat. Setelah kita uji coba dan dapat yang paling tepat, baru kita kembangkan namanya agile development. Makanya saling berhubungan nih. Kenapa kita butuh design thinking? Kenapa kita butuh lean startup? Kenapa kita butuh agile development? Karena ini sebenarnya, ini cara kita bekerja. Dan kalau mau lihat ini ada di Sarinah, gitu ya, di Maverick gitu ya. Nah ini nih framework yang kita gunakan di Sarinah. Jadi ada discover, ada design, ada develop, ada deliver. Itu dan mereka menciptakan namanya minimum viable product. Jadi discover, design itu namanya design thinking approach-nya. Bicara design itu ada lean startup. Bicara develop ada namanya Scrum. Bicara develop dan deliver kita dibantu dengan DevSecOps platform. Panjang diceritanya. Maka aku bilang kalau belajar ini belajarnya 2 hari. Nah ini design thinking secara umum. Ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, ada test. Nah ini definisi masing-masingnya dan ini ada toolbox-nya. Jadi pada saat kita empathize sebuah problem itu ada namanya 4W 1H. Ada 5 kali Y. Ini ada toolbox-nya, cara kita namanya istilahnya itu mengkolek problem itu apa sih. Situ baru kita mulai bicara mendefine problemnya, namanya problem statement atau jobs to be done atau JTBD. Ketahuan oh ini problem benarnya JTBD-nya kelihatan, keinginan dia apa gitu. Berikutnya baru kita beride itu namanya how might we, istilahnya how might we. Bagaimana kalau kita lakukan begini ya, ini idenya. Tapi how might we ini nggak akan benar, nggak akan bagus kalau kita nggak lakukan dengan namanya UI UX design atau istilahnya namanya prototype ya. UI UX design dan service blueprint. Ini toolbox-nya nih. Jadi keluarlah prototype-nya, nanti keluar yang namanya yang paling usable dan paling useful. Dan di sini kita melakukan namanya usability test ya. Ini usable dan usefulness-nya ya. Baru kita wujudkan. Nah itu udah selesai tadi ya. Design thinking-nya selesai, usability-nya oke, dapat idenya tinggal kita wujudkan dengan Agile Scrum tadi. Nah ini adalah bagaimana kita mengembangkan kapabilitas design thinking dan lean startup. Jadi bisa dengan mekanisme workshop atau R&D. Jadi kita bisa workshop, bisa R&D. Kayak sekarang ini workshop sebenarnya. Bisa seperti ini. Tetapi kalau menurutku mungkin intensitasnya perlu
seringkan. Karena kalau cuma sekali lupa. Nah, mekanismenya gini, design thinking itu adalah begini. Dari kita belajar mendengar, mengamatin, kita lanjutkan mencoba merumuskan problem, kemudian kita bersama-sama memberikan ide solusi, kemudian kita pilih idenya, kemudian kita lakukan uji coba. Itu namanya lean startup. Di atasnya lean startup, design thinking. Berikutnya lean startup kita lanjutkan ke agile scrum. Agile scrum itu kita bicara ujungnya identifikasi aktivitas yang perlu kita lakukan pengembangan, kita lakukan namanya sprint, daily sprint meeting, kemudian kita retrospektif. Begitulah kita lakukan akhirnya. Ujungnya kebentuk tuh namanya design thinking, lean startup, agile scrum. Tapi untuk kebutuhan berinovasi itu sebenarnya cukup dengan design thinking dan lean startup aja sudah cukup. Namanya kan kita menciptakan ide inovasinya dulu. Baru kita mewujudkan ide inovasinya, namanya Agile Scrum. Karena ini kan bicara inovasi, bangun budaya inovasinya, berikutnya wujudkan dengan cepat. Kalau budayanya nggak kebentuk, ya gimana mewujudkan? Nah, kira-kira gitu. Oke. Cukup, Mas Ersam. Thank Terpaksa aku you. cepat ya, Gak apa-apa, Pak. Jadi karena ini waktunya. terbatas sekali nih, Pak ya. Iya, Jadi mungkin iya, adik-adik ini bisa langsung berkomunikasi sama Pak Taufik lewat boleh. LinkedIn kali, Pak. Atau mungkin Pak Taufik Ya, berkenan juga lewat sharing. LinkedIn, bisa. WAG juga boleh, kalau mau dibikin Oh, WAG, boleh. boleh, 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 boleh. Atau ntar Tanya-tanya enak teman-teman ini kebetulan aku. mampir ke Sarina juga boleh ya, Pak Taufik ya? Ketemu Bapak. Mampir Sarinah juga boleh. Nah, Hmm. betul juga. Kita Jadi, lagi merancang namanya Maverick Maverick Agile Site Reference. Kita lagi merancang itu iya. supaya orang-orang bisa melihat sebenarnya agile in practice itu seperti apa sih. Betul, Pak Taufik. Jadi ini Hmm. nggak cuma teman-teman RDC sama RDL aja yang berinovasi ya. Teman-teman di Iya. divisi lain pun harus Semua, berinovasi, Pak ya. semua across organization. Iya, across the Karena aset kita organization. tuh ribuan loh, ribuan Betul. pegawai loh. Bayangkan ribuan pegawai itu kalau muncul 10 ide inovasi aja, nggak Hmm, mungkin kan, 10 kan banyak pasti kan. 10 ide betul. inovasi yang bisa dimonetisasi buat bisnis, bayangkan. Betul, Pak. 10 loh setahun. Hmm. Hmm. Apple sama Samsung aja nggak sebanyak itu mungkin setahun. Iya. Jadi benar sekali Pak. Jadi ini fungsinya jadi Hmm. teman-teman IRP ini ya kita pengen meng-grooming mereka Pak. Dengan Bapak sebagai Iya. salah pembicara awalnya ini, adik-adik IRP Hmm. ini istilahnya non-stop berinovasi lah. Kan mereka benar-benar baru banget kita Iya. wadah yang kosong Pak. Diisi oleh Pak Taufik Iya. dan mungkin pembicara-pembicara yang Alhamdulillah. lain ke depannya bakal Hmm. menjadi leader dan terus berinovasi ke depannya, Pak, untuk Iya. kebaikan Hmm. BNI ke depannya, Pak. Oke, Siap. mungkin Terima kita buka kasih. sesi tanya jawab kali, Pak Taufik. Boleh ya, Pak Taufik ya? Silakan, silakan. Oke, Nanti kalau mau adik-adik. lanjut silakan di WAG atau Ya. mungkin di LinkedIn boleh. Itu Mm-mm. kan banyak artikel yang bisa memicu pertanyaan ya. Mm. Ada yang mau bertanya nih, teman-teman? Hmm. Jadi nggak bertutup kemungkinan. Nah, Vira, boleh Vira. Silakan Silakan. Vira. Saya Perkenalan diri dulu izin dong. mau bertanya. Oke, baik. Nah, Perkenalkan, Pak Taufik. Iya. Saya Elvira Dristi dari Universitas Erlangga, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang masih in class training di Kota BNU Oh iya. bareng Iya. sama Muhammad Yafi sama Widya Andika juga. Hmm. Saya izin bertanya, Pak. Tadi sempat Bapak mention kalau misalkan kan kita dalam berinovasi itu nggak perlu lomba-lombaan siapa yang duluan, siapa yang belakangan, tapi apakah inovasi itu tuh bisa masuk ke usage-nya dari orang-orang yang Yes. menggunakan gitu kan ya. Nah, Ya. tapi kalau misalkan kita lihat nih dari sejarahnya kan kayak BNI itu agak a little bit terlambat ya, kayak misalkan dari Techcast terlambat Iya. dari Imani, terus Wonder dari Livin gitu. Iya. Nah itu kan berimpact ke kayak income-nya BNI itu sendiri gitu. Yes. Nah, Hmm. dari tadi yang kita sudah pelajari step-step dalam berinovasi itu, dari Pak Taufik sendiri tuh dalam BNI itu step mana sih Pak yang biasanya tuh jadi struggling banget gitu dalam teman-teman terutama di divisinya Bapak tuh dalam Hmm. menciptakan inovasi itu step yang mana gitu. Jadi bisa buat pembelajaran teman-teman IRP ini nanti ketika mau berinovasi tuh bisa step ini nih yang Iya. paling urgent nih yang biasanya banyak Kita kembali ke taman jadi inovasi ya. struggle gitu Pak. Iya Mari Pak. taman inovasi ya di mana ya. Bentar. Eh, 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 eh. Mana tadi ya gambar? Nah ini dia.
Ya, jadi kita mengacu ke sini ya. Kenapa ini aku buat ini sebenarnya berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi tadi ah, kita seolah-olah tertinggal ya. Makanya sebenarnya kalau kita bicara tadi ada 5 pilar aku sebutkan ya. 5 pilar tadi, bangun budaya inovasi, tapi kalau bisa inovasinya itu wujudkan dengan cepat. Jadi jangan sekedar membangun budayanya saja, tapi wujudkan dengan cepat. Nah, untuk mewujudkan dengan cepat itu butuh yang namanya approach, namanya Agile Scrum. Terus nggak cukup cuma itu, yang namanya kita butuh untuk membuat sesuatu, butuh kita namanya melek teknologi. Jadi jangan sampai kita tadi kan udah the last mover, salah pilih lagi teknologinya. Kan gitu kan? Makanya step yang pertama ini fundamental nih. Jadi jangan sampai salah pilih kita. Udah kita the last mover, salah pilih lagi teknologinya. Udah kita salah pilih teknologinya, akhirnya kena limitasi dari teknologi tadi, akhirnya inovasinya aneh. Inovasinya nggak menarik gitu, karena limitasi dari teknologi. Apalagi tadi udah salah pilih, teknologi tadi tidak booming di masyarakat. Tidak digunakan di masyarakat, salah pilih. Makanya penting yang namanya customer research. Customer research itu adalah kita melihat perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Perilaku itu macam-macam. Perilaku menggunakan teknologinya, perilaku menggunakan layanannya, gitu kan. Dan juga sebenarnya yang paling penting lagi problem yang terjadi di masyarakat tadi. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan. Akhirnya kalau kita bicara kebutuhan itu kebutuhan tersier gitu, bukan kebutuhan primernya. Bahkan sekunder juga bukan. Kita salah pilih. Salah pilih, udah telat, salah pilih lagi, aduh. Makanya butuh bermain sering-sering di sini. Kira-kira gitu sih, Mbak. Jadi memang belum lagi ternyata yang menyebabkan kita telat itu bisa jadi transformasi di BNI itu juga cukup telat. Bisa jadi juga. Kayak aku bilang tadi kan, melek teknologi itu bukan sekedar kitanya saja, tapi perusahaan atau industrinya itu bertransformasi apa enggak. Kalau transformasinya aja telat, ya otomatis telat dong. Kan gitu gampangnya kan. Kenapa telat? Oh, karena transformasi itu bukan cuma satu aspek. Banyak loh transformasi itu nih yang aku bilang tadi. Mana tadi ya? Ini, transformasi itu bukan cuma culture loh. Business function. Kalau bicara business function berarti organisasi kan? Kemudian organisasi kebentuk, prosesnya gimana? Berubah nggak? Setelah prosesnya udah berubah, model bisnisnya gimana? Jangan-jangan masih konvensional. Kalau bilang tadi kan tren bisnis digital kan berbeda. Udah. Bisnis digital tuh bukan jualan produk, tapi bikin platform. Produknya mengikutin, tapi platform penting. Terus kalau bisa berjualan, manfaatkan yang namanya jaringan pelanggan. Itulah bisnis model. Itulah bicara yang namanya customer worker atau partner approaches atau bisnis ecosystem relationship model. Itu berubah. Kalau itu tidak berubah, nggak akan bisa jadi the first mover kita. The last mover udah gitu tidak ini lagi, tidak wah lagi gitu kan. Gitu Mbak ya. Makanya nih apa maksudku yang ini nih taman inovasi ini penting. Bukan sekedar kalian sendiri yang melek, tapi perusahaannya juga berubah. Kalau perusahaannya nggak berubah, kalian melek nggak ada gunanya. Karena kan ujung-ujungnya kalian yang berkontribusi untuk berbisnis dengan perusahaan gitu kan. Gitu ya. Transformasi digital di BNI dimulai 2016. Karena aku waktu itu terlibat banget. 2016 akhir, aku waktu itu ikut membuat blueprint transformasi digital. Dari sisi IT ya. Tapi dari 2016 akhir sampai 2021, itu pergerakannya lamban. Kalau aku pribadi ya. Sampai akhirnya 2021 mulai inisiasi, mulai 2023 Wonder kan. Tapi ya kalau dilihat kan memang transformasi digital tuh nggak sebentar. Bahkan DBS Pius Gupta ya, DBS itu kan termasuk pemenang Digital Bank waktu itu ya. DBS itu transformasi digitalnya 9 tahun loh. Si Pius Gupta itu direkrut 9 tahun yang lalu, baru suksesnya 9 tahun kemudian. Mentransformasi DBS. Dan transformasi DBS
itu bukan cuma butuh dia doang. Dia butuh banyak orang yang membantu dia untuk merubah. Dia bangun culture inovasinya. Itu dirubah dia semua itu butuh 9 tahun loh. Kita 2016. 2016 kita mulai transformasi digital, 2016 akhir ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, 9 tahun kan? Berarti baru tahun ke-9. Berarti benar tuh bioskop kita 9 tahun. Kita 9 tahun berarti benar, nggak ketinggalan amat sebenarnya. Bioskop kita juga 9 tahun. Buktinya kita Wonder dapat penghargaan kan, dapat pemenang di internasional kan, sebagai layanan banking yang inovatif kan. Bahkan Wonder secara teknologi juga dapat penghargaan internasional juga. Ada loh penghargaannya itu. Secara teknologi dapat penghargaan juga. Banyak loh penghargaan Wonder itu. Berarti kan kita termasuk 9 tahun, mirip lah dengan DBS. Nggak jauh-jauh amat. Oke, semangat ya. Jadi kita nggak ketinggalan loh sebenarnya. Kelihatannya aja ketinggalan. Oke, ada lagi Ada dua pertanyaan lagi? pertanyaan lagi. Oke, betul. Vira mau menambahkan sesuatu? Oke, Yavin, Enggak cukup, monggo. Mas. Udah sangat jelas. Semakin ramai ini. Aku senang berdiskusi dengan anak-anak muda ini. Jadi tipikal layanan yang bagus itu adalah pertama usable, kedua useful, ketiga enjoyable. Kenapa Facebook lu pakai setiap hari? Kenapa Instagram lu pakai setiap hari? Karena dia usable, useful, dan enjoy. Orang enjoy makainya. Nggak dikasih yang namanya cara memakai Instagram. Pernah nggak? Dengar nggak? Ada namanya petunjuk cara memakai Instagram. Atau kursus Instagram. Ada nggak? Nggak ada kan? Karena usable. Kalau bicara usable itu nggak dikasih petunjuk pun orang bisa pakai. Effort untuk berpikir memakai layanan itu kalau bisa minim. Namanya usable. Gitu ya. Kalau bikin ide itu harus ada ujungnya namanya monetisasi. Monetisasinya adalah sesuatu yang memang masuk akal. Diterima oleh pelanggan. Masa lu monetisasi nggak diterima oleh pelanggan? Pelanggan itu akan membayar kalau dia seneng. Akan loyal kalau memang itu, oh saya senang kok, loyal jadinya. Ya kayak analogi filmku tadi ya. Ada film tadi kan, orang nonton nggak bayar. Tapi ketawa dia bayar. Karena dia senang, bayar dia. Ini nasabahnya nggak senang dipungut biaya, lu pungut juga. Kan itu nggak benar. Monetisasinya udah salah. Step 12 belum belajar dia, Mas. Harus ke Taman Inovasi. Menjawab, Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih Yavi? atas jawabannya. Jadi semakin seru nih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, adakah ini karena mengingat waktu udah mau jam 12, ada pertanyaan Iya, terakhir tadi benar. Putri mau bertanya kepada Pak Taufik? Masih boleh nggak, Mas? Boleh. Boleh, Pertanyaan terakhir ya, Oke. monggo. Ya, mungkin singkat aja ya, Pak. Mau izin bertanya. Kebetulan kan saya tuh di supporting ya, Pak, ya, divisinya ya, bukan di bisnis. Jadi Iya. kayak tadi kan inovasi yang dibahas sama Pak Taufik tuh lebih ke terkait bisnis dan kayak lebih ke profitable dan monetisasi dan sebagainya Iya. gitu ya, Pak ya. Supportingnya di mana, Mbak? Saya PFA, Pak, yang tadi. Oh, di PEPA. Ada Iya, juga betul. tuh idenya gitu. Iya. Nah, terus kan emang sebenarnya tuh emang ada beberapa ide, cuman kan mungkin kalau ide, maksudnya inovasi di PFA ini tuh lebih berfokusnya kan pasti bukan untuk kayak meningkatkan profit, tapi ke mengurangi biaya operasional ya, Pak ya. Proses. Ya betul, mengurangi proses gitu. Menurut Bapak itu Prosesnya menjadi sebenarnya, proses excellent, Mas, Mbak. betul. Kalau terkait kayak gitu tuh sebenarnya di BNI itu di prioritas itu lebih ke yang bisnis dulu atau yang ini terus yang inovasi di bidang yang saya ini tuh masih bisa direlasiin juga sih, Pak. Kayak gitu sih. Iya. Ya. Jadi kalau baca artikelku itu ada yang namanya meningkatkan customer experience. Itu ujung-ujungnya bisnis memang. Ada yang sebenarnya merubah proses bisnis. Re-engineering proses bisnis. Nah, re-engineering bisnis ini bisa atas bisnis proses yang kontribusi ke customer langsung atau di internal. Nah, itu bisa kita adopsi. Ada lagi yang terkait dengan data. Jadi menurutku di bisnis yang support seperti PFA itu ada di dua hal tadi. Dua hal teknologi yang dua
hal manfaat dua klaster teknologi ya. Jadi klaster teknologi itu aku bikin 3 klaster waktu itu. Ada klaster yang terkait dengan customer experience, ada yang terkait dengan proses bisnis, ada yang terkait dengan data insight atau apa penyebutnya kemarin di artikel gitu ya, lupa aku istilahnya. Tapi di 2 klaster yang ini bisa kita apply di unit-unit yang sifatnya support. Tinggal kita pikirkan sebenarnya problemnya apa. Pada saat kita berinovasi itu kita berpikir problem yang ada itu apa. Jadi sekarang gampangnya adalah di PFA, keluhan terkait dengan layanan PFA oleh si pengguna layanan PFA apa? Itu yang harus diinventarisir dulu. Jadi misalnya PFA kan berinteraksi dengan RDC atau dengan RDL atau dengan yang lain-lain gitu ya. Inventarisir keluhan mereka. Namanya aku bilang tadi kan ada problem statement dari dunia. Jadi ada ini. Nah ini. Ada namanya 4W1H, ada 5 kali Y. Kemudian juga di sini nih, muncullah namanya problem statement dan job to be done-nya. Sebenarnya problemnya apa sih? Keinginannya apa? Job to be done-nya atau JTBD-nya. Dari situ baru muncul ini, how might we? Bagaimana kalau begini? Apakah ini terbatas dari bisnis saja? Enggak. Ini bisa diaplikasikan yang untuk supporting juga. Kira-kira gitu, Mbak. Tapi ya untuk bisa memunculkan idenya ya harus ini dulu. Ini dulu. Misalnya nih ada sesuatu apa sih PEPA dengan RDL atau RDC gitu. 4W1H-nya apa? Inventarisir. Aku ada contohnya nih. Aku ada contoh ini. Sebentar aku sharing satu sedikit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kan, Pak? Nah, ini ada AS5Y. Ada yang namanya 5WH questions. Ada yang namanya problem statement. Ada yang namanya jobs to be done. Nah, jobs to be done. Tapi ini waktu itu aku ngajarin Setnek sebenarnya. Jadi Setnek tuh punya program namanya Setnek Innovation. Aku diminta jadi inkubatornya istilahnya gitu. Jadi aku ngajarin mereka untuk design thinking. Jadi ada toolbox-nya. Jadi Mbak bisa menggunakan yang namanya toolbox ini untuk mendefine sebenarnya problemnya apa, baru namanya bicara how might we. Ini how might we nih. Di problem statement ini ada how might we. Nih, how might we. Bagaimana jika kita gitu kan. Bagaimana jika kita bayar ojek yang murah gitu kan untuk pengguna ojek. Ini kan contoh statementnya ya. Tapi tukang ojek aku contohkan ya. Kira-kira gitu Mbak. Jadi inovasi itu bukan sekedar bisnis saja, bagaimana kita mengefisiensikan atau mengoptimize proses bisnis itu sendiri. Gitu ya. Semua sih inovasi itu merambah semua. Oke? Cukup? Makasih ya, Kalau Pak. cukup, aku setel video terakhir boleh nggak? Biar Boleh. sedikit ketawa ya. Boleh, Pak. Ini contoh pemanfaatan teknologi, tetapi pemanfaatannya berimpact terkait dengan masalah di kita sendiri. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah ya, aku setel ya. Please, Jess. Plain jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Fire. Open door. Voice command. Open door. Voice command. Open. Open door. Repeat back. Open door. I didn't understand that. Hey! Play on the floor. Oh. Fire. Play the volume. Fire. Ya, kira-kira gitu ya. Itu penutupan. Jadi kadang-kala teknologi juga kalau kita salah-salah malah tidak bermanfaat juga buat kita ya. Pernah kena Alexa kan ya? Amazon Alexa ya. Betul, Pak. Iya, pernah, Pak. Jadi speaker pintar itu.
Oke, kira-kira itu aja yang bisa aku share. Kalau ada pertanyaan bisa bikin WAG boleh, kalau mau bikin Ya, WAG. siap Pak. Terus Mungkin kalau bisa mau langsung berkoneksi tanya ke juga, Pak Taufik ya di lewat LinkedIn ya Pak ya. iya LinkedIn Ya, juga boleh. oke. Oke, terima kasih Pak Taufik ini karena Ya, waktunya udah waktu istirahat ya teman-teman adik-adik juga ini. ya. Kita terima kasih banget kepada Pak Taufik yang udah mengisi Learn to Innovate hari ini Pak. Jadi ERP Connectivity. Jadi kita dapat banget ilmu-ilmu dari Pak Taufik yang nggak didapatin orang lain seperti Taman Inovasi, Digital Tree, dan lain-lain. Jadi ini semoga bermanfaat lah buat adik-adik ERP biar Amin. semakin berinovasi ke depannya. Terima kasih lagi Pak Taufik dan kita doain Pak Taufik Oke, semoga semakin sehat ya Pak Taufik ya. amin. Iya. Terima kasih ya. Semangat Ya. ya. Boleh kita foto bareng dulu Pak Taufik? Oh iya ya, Ya, aku matiin dulu boleh di screen-nya. close dulu ya. Ayo teman-teman semua open cam terakhir ini boleh kita open cam. Monggo Vira boleh dipotoin dulu ya Vira ya. Oh, iya. Widya boleh. Yang lain Yavi, Amanda, Johan kalau boleh Oke. Oh on iya, cam dulu videonya ya. semuanya ya. Hmm, Oke. Gini ya. Ya, boleh Wonder dulu deh Wonder ya, Wonder. Ya, Wonder Wonder ya. semuanya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Thank you semuanya. Terima kasih ya Pak Taufik Yuk, udah meluangkan waktu. ya. Kapan-kapan kalau misalnya ada waktu lagi kita boleh undang Pak Taufik lagi ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, sip. Terima kasih semuanya Terima kasih. dan selamat siang semuanya. Selamat Thank you. siang semuanya. Terima Thank you kasih ya. Pak Terima Taufik. kasih Pak Terima kasih Taufik. Pak Terima kasih. Taufik. Terima Sehat. kasih Terima kasih Pak. Pak. Ya. Selalu.